Selamat malam kawan-kawan Cardano Indonesia semua. Terima kasih sudah join di workshop Cardano Indonesia kali ini. Hari ini saya ditemani oleh Bro Andre Cahyadi sebagai co-host dan juga Mas Yusuf Musa dari Indo Crypto Law sebagai pembicara. Nah, temanya hari ini cukup menarik mengenai regulasi dan perpajakan kripto di Indonesia. Jadi mungkin kita mau perkenalan dulu. Nama saya Andreas, saya Cardano Ambassador untuk Indonesia dan juga pengurus komunitas Cardano Indonesia. Malam ini saya akan jadi host untuk workshop kali ini. Silakan Bro Andre Cahyadi. Ya, terima kasih teman-teman yang udah datang malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Andre, saya konten kontributor dan juga pengurus komunitas Cardano Indonesia. Saya juga anggota dari Eastern Town Hall di Indonesia. Malam ini saya akan membantu Bro Andreas sebagai co-host. Enjoy acaranya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you. Oke, ya. Silakan Mas Musa, perkenalan diri dulu mungkin singkat aja. Halo, selamat malam teman-teman. Thank you udah datang. Ini hari Minggu. Kita ngobrolinnya yang mantep ya, Mas Andreas sama Mas Andre ya. Kita ngobrolin tentang regulasi ini. Semoga aman ya. Semoga aman, tetap semangat. Thank you. Saya Musa, gue Musa, panggil aja Musa dari Indo Crypto Law. Ya nanti akan gue jelasin sedikit apa sih Indo Crypto Law dan juga kita ngapain aja sih kayak gitu. Thank you. Oke, terima kasih nih Mas Musa. Oke, mungkin sambil Mas Musa persiapan dulu, saya mau update sedikit mengenai update di Cardano Ecosystem. Bentar ya, saya coba share screen terlebih dahulu. Belum, nanti ini yang crypto. Oke, mungkin buat kawan-kawan yang baru datang bisa di-mute dulu, atau mungkin Mas Andre Cahyadi bisa bantu mute. Oke, udah kelihatankah share screen saya? Mas Andre? Udah bro, udah. Oke, buat kawan-kawan, seperti yang mungkin yang baru juga kenal Cardano, sebenarnya kita tuh ada tata kelolanya atau governance-nya. Ini saya mau update sedikit aja dari Project Catalyst. Kita udah sampai mana sih di Fund 9? Jadi sebenarnya Project Catalyst itu adalah pendanaan dari Cardano Foundation dan juga Input-Output Global untuk mendanai project-project di Cardano. Jadi teman-teman tuh sebenarnya bisa aktif di tata kelolanya juga dengan mengajukan proposal, ataupun kalau punya ada di wallet kalian bisa voting. Nah, sekarang kita tuh udah sampai di, kemarin tuh registrasi votingnya udah ditutup untuk yang Fund 9. Nah, kita akan mulai voting itu nanti tanggal 11 Agustus. Jadi untuk teman-teman yang udah registrasi untuk voting, silahkan nanti tanggal 11 bisa voting untuk aplikasinya, namanya Catalyst Voting App. Bisa teman-teman cek di Google Play atau di App Store. Seperti ini. Nah, teman-teman nanti bisa voting, dan voting power-nya sesuai dengan jumlah ADA yang ada di wallet saat registrasi, saat snapshot, tanggal 4 Agustus kemarin. Jadi jangan lupa yang udah registrasi, ayo support proposal-proposal dari kawan-kawan kita di Indonesia, dan juga bantu juga teman-teman lain yang dari global untuk supaya proposal mereka bisa kedanain, terfunding. Total fundingnya 16 juta US dollar di Fund 9 ini. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian info berikutnya, nah kita kan mengadakan workshop Cardano Indonesia setiap 2 minggu. Untuk yang 2 minggu dari sekarang berarti di tanggal 21 Agustus ya. Itu temanya mengenai, saya admit dulu. Itu ekosistem Cardano di bulan Agustus. Saya akan ngebawain tentang ini, booktoken.io. Dia adalah project pertama di mana kita bisa beli buku, ada bookstore, NFT kita belinya pakai ADA. Ada 3 buku yang udah dijual, Frankenstein, Cardano for the Masses, sama Gutenberg Bible. Nah, itu saya akan ngebahas gimana NFT use case-nya digunakan, kemudian kita bisa, kalau punya NFT-nya, ntar konekin wallet-nya ke e-reader-nya dia, connect ke wallet-nya, konekin wallet kita ke apps mereka, kemudian kita bisa baca bukunya pakai e-reader-nya mereka. Ntar saya juga akan bagiin buku-buku sebagai di door price-nya. Jadi tunggu aja, ntar kita infoin lagi untuk registrasi workshop di 2 minggu lagi dari sekarang. Terus ntar juga ada dari The Hums. The Hums itu adalah project
karya anak Indonesia pakai blockchain Cardano. Mereka kalau nggak salah baru mau launching NFT musik project mereka di bulan Agustus ini. Jadi nanti The Hums akan juga presentasi di workshop 2 minggu dari sekarang. Kurang lebih seperti itu aja info dari saya. Sama kawan-kawan juga jangan lupa untuk selalu ikuti update dari kita. Bisa cek di Meetup juga. Ini ada event yang selalu kita post. Kemudian bisa gabung juga di Discord kita. Sebentar ya, saya buka dulu. Mana nih? Ya, bisa join Telegram atau Discord kita. Mungkin Bro Andre Cahyadi bisa share juga link tree kita, Telegram atau Discord di chat ya. Buat yang belum join, silahkan join Telegram kita, Discord sama Twitter, silahkan. Nih ada link tree-nya, jadi bisa pilih aja. Di dalamnya udah ada link-linknya. Thank you. Oke, itu aja update dari saya. Nah, sekarang kita nggak usah tunggu lama-lama, kita langsung masuk aja untuk sesi pertama dari Mas Musa dari Indo Crypto Law mengenai regulasi dan perpajakan kripto di Indonesia. Silakan Mas Musa, mungkin bisa share screen dulu, kita testing. Sorry. Oke. Aman ya? Mas Andreas kayaknya masih di mute, Mas. Kelihatan, Mas. Oke. Oh ya, sebentar ya, saya mau info dulu. Ya, sebelum mulai, buat teman-teman yang baru datang, jangan lupa nanti kita rundown-nya, kita ada 2 sesi. Sesi pertama, ntar dibagi jadi ada materinya, kemudian sesi Q&A 30 menit, kemudian nanti habis itu setelah 1 jam ada door prize, kita akan bagiin 10 ADA buat 2 orang, pemenang jadi total 20 ADA. Kemudian kita juga, kalian kalau ada pertanyaan silakan tulis saja di chat, nanti akan dijawab oleh Mas Musa di sesi Q&A. Untuk 2 penanya terbaik kita akan kasih 2 ADA plus 1 NFT untuk 2 orang penanya terbaik. Jadi silakan nanya aja, kita akan coba jawab pertanyaan teman-teman mengenai regulasi dan perpajakan kripto di Indonesia. Thank you. Silakan Mas Musa, kita mulai aja. Thank you, Bro Andreas. Selamat malam teman-teman dari Cardano Indonesia, komunitas Cardano Indonesia. Thank you banget juga. Sebenarnya ini menarik ya. Jadi waktu ini enaknya santai aja. Jadi kita pakai bahasanya gua lu aja. Soalnya beda dengan blog Jakarta ya. Jadi intinya gini, jadi pertama kali gue ketemu sama Bro Andre Cahyadi. Jadi waktu itu kebetulan Indo Crypto Law sedang diundang lah oleh Black Arrow Conference untuk ngisi di blog Jakarta ya. Jadi pada saat itu juga di blog Jakarta juga tiba-tiba sih kayak 2 bulan sebelum acara tuh yang IO-nya bilang Mas Musa bisa nggak untuk isi terkait dengan teks ya. Waduh, kalau ngomongin teks gue juga mau coba mungkin disclaimer ya. Jadi di sini gue akan ngejelasin secara general. Jadi secara general dari sudut pandang kayak gue di industri kripto juga sih seperti itu. Seperti itu kira-kira ya. Gitu. Jadi mungkin sedikit itu tadi. Jadi gue ketemu sama Bro Andre Cahyadi, tiba-tiba habis gue ngasih materi, terus Bro Andre kita kenalan gitu istilahnya langsung. Oke, fine gitu. Jadi ini juga salah satu kehormatan juga bisa diundang ke komunitas Cardano Indonesia ya. Seperti itu. Thank you juga buat Bro Andreas. Oke, mungkin langsung masuk aja. Jadi ini sedikit tentang Indo Crypto Law ya. Jadi Indo Crypto Law itu apa sih? Jadi sebenarnya gini, awalnya memang basicnya adalah gue sama teman gue namanya Alexander Sugiharto. Dia itu sebenarnya dia itu memang yang advokatnya atau sarjana hukumnya gitu istilah. Jadi orang hukum, orang legalnya itu Alexander dan gue sebagai bisnisnya gitu istilahnya. Pada saat itu kami memang disatukan oleh satu project exchange gitu 2018 2019 sampai akhirnya kalau gue akhir 2019 gitu. Cuman kalau Alexander ini sampai 2020. Terus habis itu pada saat itu gue memang sering ngobrol sama Alex kita panggilnya, sama Bang Alex ini. Jadi dia kayak oke, kita bikin buku yuk gitu, kita nulis buku, oke fine gitu. Nah Bro Alexander ini dia menuliskan dari sudut pandang hukumnya, legalnya, dan gue menuliskan dari sudut pandang bisnisnya dan teknologi secara basic ya. Kenapa sih adanya ini? Karena memang satu, regulasi di kripto dan blockchain Indonesia itu masih pada saat itu ya. Jadi Indo Crypto Law ini ada sekitar tahun 2019, sekitar bulan Agustus. Lalu
legalnya, kita legal ada akta notarisnya itu 17 Agustus 2020 dan ini juga bertepatan dengan buku pertama kami ya yang dikasih judul Blockchain and Cryptocurrency dalam perspektif hukum di Indonesia dan dunia. Seperti itu kira-kira. Oke, yang berikutnya juga kita juga udah pernah kita juga ngerilis buku kedua, kami membahas tentang NFT ya, NFT dan metaverse. Jadi pada saat orang-orang masih gamang di sini kami udah mulai kayak apa ya, ada riset gitu ya, tim Indo Crypto Law riset, terus habis itu ada terkait dengan NFT dan blockchain dan crypto gitu. Nah, sebenarnya dua buku ini tuh risetnya deketan, jadi makanya bisa rilisnya juga deketan gitu sih. Seperti itu. Dan kali ini juga kami bertiga kebetulan karena sejujurnya satu-satunya kalau boleh dibilang satu-satunya buku atau satu-satunya buku yang besar ya yang gue tulis itu cuma skripsi sama tesis ya. Itu sampai ratusan itu ya kayak gitu kira-kira seperti itu ya. Jadi ini kita sharing berbagi ya. Oke. Saling sharing aja. Itu sekilas tentang Indo Crypto Law. Jadi memang kita dibikin awalnya memang kita bilang nggak cuma jualan buku, tapi kayaknya kita harus bikin satu komunitas ataupun satu perkumpulan yang memang mempengaruhi ya, terutama di dunia blockchain sama kripto. Mungkin sedikit tentang kegiatannya kami juga sempat jadi salah satu masuk FGD di penerapan CBDC di Indonesia ya, oleh Bank Indonesia. Waktu itu kita Bro Alexander yang join sebagai salah satu pemateri. Kita ngejelasin kayak sudut pandang dari legalnya, tapi pada saat itu kita memang ngasih masukan kalau teknologi ini tuh basicnya tuh udah harus, maksudnya kalau ngomongin CBDC, tidak hanya ngomongin blockchain ya, dan hanya pembayaran gitu. Bagaimana caranya penggunaan e-wallet segala macam, penetrasi digitalnya tuh harus dibiasakan lah di Indonesia. Itu salah satu komentar dari Bro Alexander pada saat kami jadi salah satu salah satu tim kajian buat CBDC di Indonesia. Oke, next. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini mungkin bahasanya agak campur-campur ya. Jadi jadi gini. Yang pertama kita harus tahu Indonesia atau pemerintah Indonesia itu meregulasi kripto. Di sini kita bisa lihat ini ada banyak ya. Seperti ini kira-kira. Jadi ini mungkin gue coba jelasin sedikit-sedikit. Jadi yang pertama ini adalah terkait dengan tentunya dari Bapepti sendiri ya, Undang-Undang Nomor 10 nih tahun 2011 gitu. Ini tentang update dari UU Nomor 32 tahun 97 tentang perdagangan berangka komoditas. Seperti itu. Terus yang berikutnya adalah ini dari undang-undang ini menunjuk Bapepti ya untuk menyelenggarakan transaksi fisik ya. Jadi transaksi komoditas itu semuanya di Indonesia itu diselenggarakan oleh Bapepti. Whatever it is, apapun yang namanya komoditas, mulai dari minyak goreng, cabai, bawang merah, bawang putih, emas, perak, sampai ke Bitcoin, Cardano, semuanya itu diregulasi oleh Bapepti di atas Kementerian Perdagangan. Lalu tahun 2018 nomor 99 ini kebijakan umum nih. Kebijakan umum ini isinya adalah, mungkin di sini gue coba run through satu-satu dulu ya. Kebijakan umum nomor 99 ini adalah sebenarnya isinya itu adalah terkait dengan Kementerian Perdagangan menunjuk Bapepti untuk yaitu menyelenggarakan transaksi fisik ya istilahnya di calon pedagang fisik aset kripto. Ada namanya calon pedagang CPFAK gitu. Nah, baru nomor 2 tahun 2019 ini yang diregulasi adalah terkait dengan exchanger-nya. Pada saat itu exchanger cukup mengkagetkan ya bahwa exchanger harus punya modal 1 triliun atau 1,5 triliun. Itu untuk exchanger itu sekarang sangat besar ya. Itu sama aja kayak Bank Buku 2 kira-kira kurang lebih. Tapi long story short, singkatnya nomor 2 ini peraturan Bapepti nomor 2 ini direvisi nih jadi nomor 5. Jadi yang tadinya kira-kira 1 triliun turun nih jadi 27 miliar. Gitu. Itu yang buat calon pedagang fisik aset kripto. Jadi sebenarnya hampir mirip kayak pinjol kali ya. Kalau di OJK kan ada statusnya terdaftar dan diawasi. Kalau nanti di Bapepti ini ada juga sama terdaftar dan diawasi. Sekarang statusnya masih terdaftar dan diawasi. Ada 25 exchanger yang join ke Bapepti ya, yang ada di list Bapepti gitu. Tapi memang statusnya belum berizin ya, tapi hanya terdaftar dan diawasi. Jadi ketika berizin nanti akan ada kayak
requirement lagi, cuman memang ini kita belum tahu sih kapan ya, gitu kira-kira. Cuman memang sudah dibahas nih, sudah dibahas pada peraturan Bapepti nomor 5 dan juga nanti akan saya jelaskan nomor 8 tahun 2021. Jadi next-nya nomor 5. Terus berikutnya nomor 6 nih. Nomor 6 ini sebenarnya peraturan Bapepti terkait dengan anti pencucian uang atau anti money laundering terkait dengan pendanaan terorisme ini. Terus yang berikutnya ada nomor 9. Nomor 9 itu update lagi nih dari nomor 5 terkait dengan sebenarnya ini adalah update lagi terkait dengan nomor 5 itu kayak kira-kira ada tambahan apa sih gitu, istilah fitur-fitur apa sih yang ada di exchanger itu sih sebenarnya kalau boleh dibilang. Lalu sebenarnya ada lagi nomor 7 sebenarnya. Nomor 7 itu dia terkait dengan apa aja sih aset kripto yang boleh dijual atau apa Bapepti melihat kayak ini aset kripto ini bisa dijual di exchanger di Indonesia gitu. Saat ini listnya ada 229 ya, termasuk Cardano di dalamnya. Seperti itu. Tapi saat ini mungkin update juga buat teman-teman komunitas. Jadi saat ini Bapepti sedang melakukan kayak evaluasi. Jadi kita tuh exchanger, kebetulan saya dari exchanger ya, gue dari exchanger gitu. Jadi gue itu melakukan evaluasi gitu. Kayak setiap mungkin kalau peraturan di exchanger gue adalah setiap kuartal itu memang ada evaluasi kayak entah itu terkait dengan project-nya, entah itu terkait dengan seperti apa, misalnya kayak kan biasanya kan ada tuh project yang kita tahu dia top 10 tiba-tiba ambiar gitu istilahnya kan. Nah, itu jadi salah satu hal yang apa ya? Hal yang mirip-mirip gitu ya istilahnya. Jadi kayak hal yang harus dievaluasi kan. Kita nggak mau memang Bapepti di sini dan Kementerian Perdagangan mereka yang mereka prioritaskan adalah terkait dengan perlindungan investor gitu. Jadi nggak mau tuh kalau misalnya tiba-tiba ada yang kripto yang nggak sehat gitu istilahnya tiba-tiba ambiar gitu istilahnya. Jadi ya bikin rugi semuanya gitu istilahnya. Seperti yang kejadian pada bulan Mei kemarin gitu. Itu yang sangat diperhatikan ya sama Bapepti saat ini ya. Makanya kami juga dari exchange juga tentunya support ya Bapepti untuk meregulasi kayak melakukan kayak evaluasi kayak kripto-kripto mana aja sih yang sebenarnya boleh di listing gitu istilahnya atau boleh dimasukkan ke dalam exchange gitu. Ini biasanya ada satu metode namanya AHP. Cuma memang metode ini saat ini kami sebagai exchange, saya kebetulan dari exchange mungkin spill dikit ya. Jadi memang disuruh untuk melakukan evaluasi. Jadi bahkan metodenya itu tuh kita evaluasi lagi. Dan memang ini juga request dari exchanger ya gitu dan asosiasi gitu sih. Kebetulan asosiasi yang terkait ada dua sih, Asosiasi Blockchain Indonesia dan Asosiasi Pedagang Fisik Aset Kripto ya. Pedagang Aset Kripto Indonesia atau Aspakrindo. Gitu. Nah, next-nya yang terakhir yang paling baru itu nomor 8 tahun 2021. Nah, nomor 8 ini menarik karena memang selain dibuka lagi nih pendaftaran exchanger, tapi di sini kayak modalnya dinaikin jadi 50 miliar karena Bapepti pengen kalau exchanger itu nggak cuma main-main gitu istilahnya. Gitu. Mungkin kalau kita lihat kalau boleh dibandingkan dengan beberapa ya terkait dengan pinjol kali ya. Jadi jadi kita di sini kita tahu pinjol kan dulu kan cuman kalau nggak salah ya correct me if I'm wrong ya. Itu kalau nggak salah cuma 2,5 miliar modalnya. Nah, tapi akhirnya sama OJK dinaikin tuh jadi sekitar 25 miliar atau sekitar 30 miliar, saya lupa deh. Itu untuk pinjol ya istilahnya atau fintech P2P lending. Nah, kalau di kripto nomor 8 ini dinaikin jadi 50 miliar. Kenapa? Ya salah satu tentang kesehatan modal itu sih. Karena kita tahu memang mungkin kalau misalnya kita boleh discuss sedikit karena memang kan seperti yang jualan license itu juga banyak ya istilahnya seperti itu sih. Yang maksudnya kayak ada satu perusahaan yang sudah dapat license habis itu dia jual lagi buat perusahaan yang memang mau masuk itu jadi hal yang something lah kayak gitu. Nah, oke. Kita next ya. Mungkin tadi tentang peraturan, nanti mungkin di sini sebenarnya basicnya kalau misalnya teman-teman ada yang ngobrol, kita lebih banyakkan ngobrol aja juga. Di sini juga materi gue juga sebenarnya cukup singkat, padat dan jelas ya. Seperti itu. Nanti kita akan lebih banyak ngobrol. Mungkin kalau misalnya regulasi Indonesia juga kita banyak nih. Kalau ngomong regulasi Indonesia mungkin nggak cuma Bapepti sama ya Kementerian Perdagangan sama Bapepti doang. Tapi juga ada nih nanti kayak misalnya kalian tahu kan misalnya sekarang kan kripto itu kan udah dipajakin gitu transaksinya gitu, ada di PMK nomor 668. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman udah pernah lihat, mungkin kalau teman-teman tahu
arti kata tax atau pajak tuh apa sih yang ada di pikiran teman-teman sih? Apakah misalnya contoh, apakah kalian gajian terus dipotong pajak, atau nggak, misalnya kalian makan di restoran terus ada kayak, kok tambahannya banyak ya 10%, 20% buat yang service charge tax-nya seperti itu, PPN, PPH, PPN sih terutama ya seperti itu. Di sini ini mungkin sedikit ya tentang global crypto significant growth gitu. Jadi memang kalau kita tahu di sini ya kita lihat 2017 ke 2018 sempat boom karena as you know ada ICO boom ya pada saat itu ya. Lalu 2019 turun 80%. Satu juga terkait dengan ICO yang kemarin tuh gagal 80%. Ya 90% lah kalau boleh dibilang. Lalu 2020 mulai naik lagi, bahkan lebih kencang daripada yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena pandemi, semuanya digital, orang-orang melihat kayak satu aset kelas baru ya, atau investor tuh ngelihat aset yang baru gitu. Kalau nggak salah, ada juga all time high ya pada saat itu ya 2021 ya. Correct me if I'm wrong ya. Jadi seperti itu salah satunya. Ini juga benar-benar bagus. Di satu sisi juga kripto juga bagus, walaupun sekarang kita kalau ngomongnya sekarang ya bear market gitu istilahnya. Kayak yang kemarin lagi dihantam beberapa isu, terus habis itu masalah The Fed segala macem. Wah itu jadi hal yang sensitif sekali kalau dibicarakan di komunitas ya pasti ya. Seperti itu. Lalu terkait dengan, nah 2021 ini juga kita lihat kan Bitcoin reach 1 triliun ya market cap-nya setelah 12 tahun eksistensinya. Seperti itu. Lalu juga kalau kita lihat growth base-nya adalah secara global grow-nya itu tuh 190% naik ya dari 2018, 2019, 2020 sampai 2021 sampai sekarang pun hitungannya masih grow loh ya. Jadi menariknya kripto di situ sih. Jadi kayak kenapa mungkin kalau kita bilang kayak mungkin kalau boleh menyentuh dikit ke aset yang lain kayak saham, habis itu kayak ya saham reksadana dan kawan-kawan yang gitu istilahnya. Grow-nya ya kita lihat memang stuck di angka 4 jutaan lah. Sekarang 5 juta mungkin. Cuma balik lagi kalau di kripto ini tapi membalik lagi ya, kripto ini memang secara di Indonesia sendiri ada peraturan sendiri gitu istilahnya. Tapi kalau secara dunia mereka naik terus gitu. Dan beberapa negara juga udah mulai consider legal tender kayak misalnya ya kita sebut El Salvador dan lain-lain gitu kayak menggunakan aset kripto di Bitcoin seperti itu. Lalu mungkin di sini gue mau jelasin sedikit ya terkait dengan negara-negara yang punya tax yang ada tax sama yang enggak yang sebenarnya without tax ya. Jadi di sini ada UK, United Kingdom. Jadi di sini apa aja sih yang dia charge itu ada yang pertama capital gain. Jadi kayak capital gain itu WHT kalau nggak salah ya. Terus habis itu dia tuh kena itu kalau misalnya dia jual, terus habis dia swap exchange token. Jadi misalnya kayak dari token to token. Terus habis itu kayak dia bayar barang pakai kripto. Kalau di Indonesia mungkin belum ya, gitu. Tapi menariknya nanti gue jelasin. Di Indonesia itu ada loh, kayak peraturan disebut di PMK nomor 68 itu tax buat pembayaran dengan kripto. You know, itu agak menarik ya. Jadi kayak walaupun si Dirjen Pajak sendiri bilang, tapi kita ini kok, tapi kita tetap rupiah lah gitu istilahnya. Ya, oke, sisanya. Lalu juga ini juga, tapi ada nih kayak tax free allowance nih dari capital gain. Misalnya capital gain-nya di bawah dari 12.300 pound sterling. Nah, itu nggak kena tax. Gitu sih. Lalu di US. Jadi di US itu jual beli transaksi seperti biasa, lalu menerima hasil dari mining ya, crypto mining, itu kena tax. Di Indonesia juga kena tax, nanti gue jelasin. Terus habis itu juga sama untuk pembayaran, lalu kayak menerima kripto sebagai reward. Jadi airdrop itu kalau di Indonesia tuh disuruh apa ya Mas? Dipajakin. Ya di sini ada orang pajak nggak? Kita diam-diam aja kalau airdrop ya. Oke. Gitu. Gitu. Jadi itu kayak gitu kira-kira ya. Terus juga crypto transaction ini gede banget sumpah di Amerika itu antara 10 sampai 20% tergantung dengan apply-nya gitu. Jadi memang ada kondisi tersendiri gitu. Dan mungkin kalau kita ngejelasin di Amerika sendiri tuh banyak banget gitu istilahnya. Kayak kondisinya jadi persentasenya lah kayak gitu sih. Oke, next-nya ada India. Ini India ini sempat bikin heboh nih. Karena mereka pokoknya terkait dengan any income from transfer dari transfer digital asset itu kena pajak 30%. Aduh,
Nah, itu makanya sempat kaget ya, dan juga memang ya India itu love hate relationship sama kripto tuh berasa sih sebenarnya kalau lihat kita baca-baca informasi tentang kripto di India ya. Lalu juga di Kanada nih. Di Kanada jadi memang beberapa negara tuh ada yang bilang kalau dia cuman hodler atau bahkan beli itu tuh nggak kena pajak. Tapi kalau jual itu kena pajak gitu. Mungkin lebih ke tadi ya capital gain ya, atau tambahan apa ya bahasanya? Ya kayak capital gain PPH ya kalau di Indonesia. Seperti itu. Jadi di sini juga kalau di Kanada tuh kayak makanya jual, terus habis itu ngirim kripto sebagai hadiah, terus trading ya, swap atau exchange, token to token, terus convert crypto to fiat ya. Kalau convert crypto to fiat berarti kayak ATM mungkin ya. Seperti itu. Terus habis itu kayak tadi beli barang pakai kripto, atau mungkin beli jasa dibayar pakai kripto. Nah, itu harus kena pajak. Jadi kalau kita lihat memang kripto dari tahun 2019 ya, 2019, 2018 tuh udah mulai ada use case-nya, udah mulai jelas lah ya gitu. Mereka udah ngeliat kayak, oh ini ternyata banyak yang memberikan kayak selain buat cross border payment, tapi juga ada kayak selain NFT, tapi kayak mulai ke pembayaran segala macam. Seperti itu. Lalu yang berikutnya nih, yang tanpa pajak. Oh sorry, tadi subject to tax-nya itu 50% untuk capital gain. Ini lebih gede lagi sebenarnya. Jadi memang capital gain itu, atau mungkin kalau boleh bilang, ketika user jual kripto, terus dia mendeklar kriptonya ke bahasanya apa ya, mungkin kalau di Indonesia itu SPT kali ya, itu tuh kena itu istilahnya, sekitar 50%. Jadi kalau ya ini kita next saja yang tanpa pajak, ada El Salvador. Tentunya teman-teman pernah tahu El Salvador bikin Bitcoin jadi legal tender, terus juga mereka tuh nggak ada income tax buat foreign, buat apa ya, investor luar negeri gitu istilahnya. Jadi ini istilahnya nyaman lah istilahnya buat teman-teman yang mau berbisnis ya istilahnya di El Salvador tuh, berbisnis kripto terutama. Tapi sebenarnya kalau nggak salah di UAE, di United Arab Emirates itu memang sudah mulai meringankan pajak, meringankan meringankan regulasi tentang kripto. Tapi gue juga harus ini kali ya. Nanti akan gue coba selingin sih. Kalau di Portugal sendiri terkait dengan tax, crypto tax ini ada ya, dia nggak ada income tax, nggak ada capital gain, terus habis itu tax investment income juga gratis gitu. Cuman balik lagi nih, ada latest update-nya, mereka tuh kayak mulai ngelihat nih kayaknya kripto bisa juga dipajakin ya. Lumayan nih transaksinya nih gitu istilahnya. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi, nah terus habis itu ada negara Malta. Malta itu dikenal dengan memang safe haven ya. Jadi kayak ya tax-nya kecil atau pajaknya kecil tuh terkait dengan capital gain. Terus makanya mereka kayak business income tax crypto trading tuh kecil banget, bisa mereklaim sampai ke 0% gitu istilahnya. Apalagi Cayman Island ini kayaknya apa ya, Cayman Island, terus habis itu Seychelles, terus habis itu kayak apalagi Estonia, BVI ya, British Virgin Island. Itu kayaknya memang negara-negara yang memang familiar kali ya di telinga teman-teman ya terkait dengan kripto ini gitu. Karena bisnis-bisnis kripto tuh banyak di sana gitu istilahnya. Nah, ini Indonesia nih. Jadi sebenarnya ini data yang memang ini ya. Jadi gini, di Indonesia itu populasinya ada sekarang ya, kira-kira sekitar 277 juta. Digital penetration-nya, penggunaan internetnya itu sekitar 207 juta pengguna. Lalu investornya ini sebenarnya ada tambahan sih. Sekarang udah 15,4 juta di Q2 2022. Lalu transaksi di Q2 2022 itu ada di 182 triliun lah, sekitar segitu kurang lebih. Tapi memang kalau diproyeksikan nanti sampai, kalau misalnya kita pakai angka Q2 diproyeksikan sampai nanti Q4 memang lebih rendah daripada 2021. Tapi kita nggak tahu, siapa tahu nanti ada sedikit saatnya bull market, kita nggak tahu gitu istilahnya. Makanya kita lihat, apalagi kalau kita lihat kemarin bear market beberapa kali, itu juga ngaruh juga kan ke kondisi transaksinya juga. Terus juga kita tahu the Fed naikin lagi, inflasinya di Amerika. Sekarang orang kalau baca tuh ngomongnya resesi gitu istilahnya. Nah, kalau gue pendapat gue secara pribadi, memang saat ini memang kripto itu sebagai aset investasi ya. Jadi makanya
pengaruhnya ke harga itu sangat apa ya bahasanya, sangat sensitif lah kalau boleh bilang seperti itu. Jadi kita lihat aja gitu istilah. Tapi balik lagi kalau dibandingkan dengan 2020 tetap aja transaksi aset kripto di Indonesia tuh gede gitu, gede banget gitu istilahnya. Makanya secara grow juga, apalagi usernya nambah terus gitu kan, secara grow juga oke. Terus habis itu secara, makanya penetrasinya pelan-pelan makin tinggi gitu. Memang secara kalau jumlahnya itu lebih rendah, lebih tinggi daripada investor saham. Tapi kan jumlah transaksinya lebih rendah daripada investor saham. Seperti itu. Kalau kita boleh bandingkan sama saham ya. Nah, ini next-nya nih. Jadi di sini tadi yang gue bilang ya. Jadi ini kita pakai data yang di sini. Ini kira-kira dari Q4 ke Q1 2022 itu 4 kali grow ya. Kita lihat ya untuk adoption-nya. Adoption grow-nya tuh 4 kali. Dari 4 juta di 2019 kemarin sampai kira-kira 12,5 juta ya. Q1 2022. Kalau transaction volume-nya tuh 40 kali justru. Sampai pada akhirnya Q1 2022 itu sekitar ya 90 triliun ya kurang lebih. Makanya di sini kalau yang gue lihat kayaknya Indonesia kayaknya lumayan nih. Government lihat kayak kayaknya cuan baru nih gitu. Kripto sampai 859 triliun transaksinya 2021. Sayang banget nih kalau nggak ditagih. Itu dia yang jadi yang sudut pandangnya seperti itu. Jadi yes. Terus habis itu apa aja sih yang subject to tax di kripto di Indonesia sih? Dari PMK 68 itu kita bisa lihat ya. Ini sebenarnya nggak gua ini. Jadi kayak salah satunya ada beli itu kena VAT atau PPN, jual itu kena capital gain. Atau kayak pajak PPH ya, 0,1, 0,11. Kita udah coba kami di Exchanger dan asosiasi sempat kayak nanya kenapa sih 0,11 gitu. Kayaknya kalau 0,11 itu kayaknya mahal ya, terutama kan trading fee-nya lebih rendah daripada itu gitu istilah kalau boleh dilihat make sense-nya aja ya. Gitu. Mungkin boleh lihat teman-teman bisa lihat ya. Ada beberapa yang exchanger kan yang trading fee-nya 0,1 gitu istilahnya, ada trading fee-nya 0,2 gitu, ada bahkan sampai 1%. Mau nggak mau dengan penambahan pajak ini mereka bisa menambahkan lumayan. Bahkan lebih tinggi daripada trading fee-nya mereka gitu. Terus habis itu memang ya kami sudah melakukan komunikasi, ternyata dari pihak DJP sendiri bilang kalau ini tuh udah paling kecil gitu katanya adalah penerapan pajak paling kecil yang pernah diterapkan di Indonesia. Ya who knows gitu istilahnya. Nah balik lagi nih, pajak berikutnya ada apa sih? Yang tadi swap atau exchange. Jadi misalnya contoh Bitcoin ke Cardano atau Ethereum ke Cardano itu kena token swap itu kena pajaknya 0,21% gitu. Lalu wallet transfer nih. Wallet transfer ini kenanya VAT ya. Jadi ketika user yang transfer, ketika misalnya exchanger, user transfer dari exchanger A ke exchanger B, yang dipajakin itu yang di exchanger A gitu istilahnya. Seperti itu. Jadi ditembak ke wallet manapun, asalnya dari exchanger misalnya. Ini kan kita ngomong exchanger kan. Itu yang kena pajak tuh exchanger ya. Itu ya sesuai dengan PMK. Lalu berikutnya adalah crypto mining. Ini memang kalau kita lihat agak tricky ya, karena regulasi ini tuh sejujurnya kalau kita lihat dari sudut pandang gua sendiri, gua ngelihatnya adalah ini tuh masih kayak dari DJP sendiri tuh melihat kalau si kripto ini tuh transaksinya tuh kayak disamain kayak saham. Padahal kripto sendiri tuh nggak ada bursanya. Bahkan exchanger itu connect ke liquidity provider di luar negeri. Jadi ada beberapa nih terkait dengan cost-cost yang seperti ini, dan itu tidak disadari oleh DJP sebenarnya. Dan yang kalau gua boleh komentar adalah di sini penerapannya juga cepat banget. Jadi PMK 68 ini gua langsung ini analisa gua ya. Jadi weakness-nya adalah ini rush implementation gitu. Cepat banget penerapannya. Jadi kayak ini PMK ini tuh udah tanda tangan tuh akhir Maret, April keluar kan. Tapi awal Mei udah disuruh implementasi. Padahal awal Mei kemarin tuh ada lebaran kan seperti itu. Tidak ada sosialisasi apapun gitu, tidak ada kejelasan apapun terkait dengan penggunaannya. Makanya kayak airdrop itu ada tuh di PMK 68 ya. Tapi sengaja gue nggak masukin ini karena menurut gue secara penerapan itu masih belum jelas gitu. Makanya gue juga kita juga biar sama-sama enak, biar ada clearance dari pihak DJP juga terkait dengan airdrop, terkait dengan reward, terkait dengan anything about crypto.
itu di clearance lagi gitu. Karena cuman kayak sesuaiin aja sama yang ada di PMK. Mohon maaf ya Pak, maksudnya kayak gimana? Karena flow-nya di crypto itu beda dan unik gitu istilahnya, terkait dengan airdrop, terkait dengan reward dan kawan-kawannya. Seperti itu. Oke, Mas Musa, Itu dia. menarik banget nih. Udah banyak pertanyaan. Mungkin boleh kita buka Q&A dulu nggak nih sebelum kita lanjut lagi? Oh ya, kebetulan ini slide terakhir kok. Jadi Udah slide terakhir, oke, yaudah dikelarin ya, dulu kalau gitu. jadi nggak apa-apa. Jadi memang ini kayak mungkin kalau boleh dilihat strength-nya apa sih? Strength-nya itu satu, aset kripto di Indonesia ada legitimasinya lah ya. Jadi kalau orang luar ngelihat kayak ini aset kripto di Indonesia itu legal nggak sih? Kalau kita bahas legalitasnya ya, legalitas ya legal karena ada beberapa peraturan atau regulasi yang kita bilang meregulasi aset kripto tersebut. Lalu tapi ada kelemahannya yang tadi saya bilang, penerapannya terlalu cepat khusus buat pajak. Yang berikutnya adalah beberapa tadi ya, mungkin berikutnya kedua adalah dari penerapan pajak tersebut ada beberapa poin nih yang nggak clear gitu, seperti misalnya kirim kripto lah, apa kayak wallet transfer, itu kenapa wallet yang sebelumnya dipajakin? Berarti kalau misalnya kita terima wallet yang apa ya, self custody wallet, berarti nggak kena pajak dong gitu istilahnya. Seperti itu memang pertanyaan tersebut sudah dimasukkan ke pihak DJP, cuma memang belum ada stance clear-nya ya, atau kayak penerapannya. Lalu opportunity apa sih? Mungkin kalau dari sudut pandang pajak, ya tentunya pemasukan buat government gitu, buat republik inilah, kita sebagai apa ya bahasanya, trader kripto, investor kripto memberikan sumbangan lumayan buat bikin LRT kali, buat bangun jalan kali, kayak gitu kan ke pemerintah gitu istilahnya kan. Tapi ada ancamannya juga. Ini pasti ancamannya juga sensitif, karena pasti user ngeliat kayak mahal nih mendingan gue cabut aja deh, gue exchange di keluar gitu istilahnya, gue investasi atau masuk ke exchange luar aja gitu. Terus yang berikutnya ya tentunya juga tax ini bakal implicate atau bakal mempengaruhi ya market volume-nya. Ya tadi karena banyak user yang cabut ke exchanger luar, mereka cuman mau apa ya bahasanya kayak withdrawal dari exchanger kita aja, exchanger lokal, ya jadinya mau nggak mau marketnya turun, market volume-nya ya. Seperti itu, gitu. Oke, thank you teman-teman. Mari kita tanya jawab. Oke, thank you Mas Musa. Ini keren banget nih. Informasinya baik banget, singkat, jelas, padat. Udah banyak pertanyaan. Mungkin bisa balik ke slide yang tadi soal yang ada gambar teksnya itu di Indonesia, yang 2 slide sebelum terakhir. Yang ada gambar Bitcoin sama teks untuk Siap. mining. Sorry. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Oke, sip. Salah. Nasib. Ya, ini. Oke, kita buka aja sesi Q&A untuk sesi pertama sebelum door prize. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, silakan tulis di chat. Nanti kita akan pilih 2 penanya terbaik. Oke, ini udah ada pertanyaan. Banyak. Banyak kita mulai dulu dari yang paling atas ya. Sebentar ya, saya pilih dulu. Oke nih, ada pertanyaan dari Mas Yogi. Misalkan ada yang mining koin atau misalkan buka stake pool nih di Cardano, misalkan mining di Bitcoin atau stake pool di Cardano, apakah harus daftar izin dulu ke pemerintah? Kemudian izinnya tuh kemana dan haruskah daftar juga ke kantor pajak? Ini untuk misalkan yang punya stake pool di Cardano atau yang mining di Bitcoin atau Ethereum, mungkin bisa dijelaskan. Apakah udah ada regulasinya atau kayak gimana? Ya, jadi memang uniknya dari regulasi pajak ini, mohon maaf ya teman-teman ya, ini tuh belum sama sekali bilang sampai ke haruskah daftar, haruskah izin seperti itu. Jadi memang istilahnya contoh ya, contoh. Jadi teman-teman terdaftar ada PSE-nya lah, atau kayak terdaftar di Kominfo dan ada AHU-nya atau terdaftar perusahaannya sebagai kayak software apa ya? Kalau nggak salah tuh, ini mungkin tolong gini ya, tolong dikoreksi ya. Kalau nggak salah sebagai kayak developer gitu istilahnya ya. Dan memang teman-teman oke, ini ada mining gitu istilahnya. Sebenarnya ini makanya tadi yang saya bilang, sebenarnya poin yang pajak crypto mining ini masih belum jelas. Karena kan mining itu kan penerimaannya kan ke jaringan ya istilahnya seperti itu. Jadi kenapa dan juga ada satu lagi yang memang masih kami tanyakan. Kalau misalnya biaya withdraw atau kayak tadi wallet transfer ya. Kan kalau misalnya saya kirim dari satu exchanger atau satu exchanger di Indonesia ke wallet lain, itu kan ada withdrawal fee-nya kan. Betul. Disebutkan oleh Dirjen Pajak, withdrawal fee itu padahal itu kan gas fee kan. Gas fee itu kan ke jaringan. Bukan jadi sebenarnya kayak jarang yang jadi pemasukan dari exchanger tersebut gitu istilahnya.
Bahkan ada exchanger yang memotong withdrawal fee-nya buat gas fee aja. Jadi usernya kenanya gas fee aja, dan itu memang make sense kan di semua blockchain transaction itu gas fee itu make sense. Itu dikira itu pemasukan. Jadi itu dia belum clear kan gitu. Itu dikira pemasukan. Kami juga sudah bilang gas withdrawal fee itu gas fee, Pak. Gas fee itu ke jaringan, bukan ke kami. Gitu. Kami tidak bisa menarik apapun di situ. Itu dia, makanya sampai sekarang memang kita masih terkait dengan pajak kripto ini masih butuh banyak penjelasan gitu. Karena tadi saya bilang implementasinya cepat banget. Bulan April disahkan, awal April, Mei awal udah harus ditagih. Tanggal 1 Mei itu ada. Ya kan? Sebulan ada sosialisasi dulu. Kan? Harusnya kan kalau misal penerapan pajak itu ada namanya sosialisasi, bahkan sampai 6 bulan ya, teman-teman ya. Sampai 6 bulan. Biasanya seperti itu, tapi ini enggak. Kalau di kripto kayak, lu udah kaya lu. Sini katanya. Kalau yang saya bilang seperti itu ya. Maksudnya transaksinya gede nih, 859 triliun kan. Masa nggak ditagih gitu sih istilahnya. Sip, thanks Mas Musa infonya. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Mas Rio. Dia nanya, bagaimana implementasi dari regulator untuk mencegah money laundry atau anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sedangkan seluruh transaksi kripto itu kan immutable sifatnya, nggak bisa direvisi. Yes. Jadi di Indonesia sendiri, ini mungkin thank you Mas Rio ya. Jadi ini juga update nih. Jadi di Indonesia sendiri jadi yang tadi peraturan Bapepti nomor 8 itu ada penjelasan tentang know your transaction atau kita bilang KYT. Mungkin teman-teman di sini taunya KYC ya, kayak verifikasi yang pegang KTP kah atau selfie muka gitu istilahnya kan. Nah, itu tuh di Indonesia tuh ada namanya KYT sekarang. Know your transaction itu apa ya? Kalau boleh dibilang kita pakai tools yang memang bisa kayak mendetek atau tracking walletnya gitu. Misalnya kita tahu ini wallet ini dipakai buat entah itu pencucian dana atau apalah kriminal, itu ternyata ada yang memang menyediakan tools tersebut. Ini cukup pricey ya sebenarnya ya, kalau boleh dibilang ya. Kalau buat exchange ini cost-nya gede banget gitu. Tapi Bapepti bilang ini harus ada. Itu yang pertama. Jadi KYT itu kayak tools buat verifikasi, kayak misalnya contoh kita sebut aja deh exchange-nya misalnya Indodax sama toko kripto. Nah, Indodax sama toko kripto itu harus sama-sama pakai tools itu. Jadi misalnya mereka ada user deposit nih. Misalnya deposit Cardano dari luar gitu. Nah, si user ini walletnya bakal di-detect sama tools itu. Ini aman gak ini walletnya? Yang kirim ya, yang ngirim ini bakal ke-detect gitu. Gitu. Sebenarnya jadinya kayak apa ya? Mungkin kalau teman-teman tahu di sini jadi kayak kripto tidak bebas gitu istilahnya, karena harus dievaluasi, harus di-checking kan, harus di-tracking gitu. Padahal kan fungsinya kripto kan kebebasan kita buat P2P kan, direct dari gua ke Mas Andreas misalnya. Kayak gitu kan harusnya. Cuman kalau di Indonesia karena yang tadi untuk mencegah pencucian uang, untuk mencegah pendanaan terorisme. Jadi semua exchange tuh peraturan Bapepti nomor 8 itu harus ada yang namanya KYT tadi, tools KYT. Jadi setiap walletnya tuh yang deposit itu bisa di tracking. Oh, ini asalnya aman nih, ya udah kalau aman berarti boleh masuk. Tapi kalau misalnya nggak aman, ya dia di whitelist gitu. Oh, ini hati-hati nih. Ini asalnya dari sini. Lebih baik dijegat dulu gitu di depan. Menarik tuh. Terus gitu. Thank you infonya Mas Musa. Oh, satu lagi, sorry. Masih ada, tenang, masih ada. Jadi berikutnya adalah terkait dengan travel rules. Jadi mungkin yang mewakili dari Indonesia adalah toko kripto. Jadi mewakili untuk FATF ya. Kayak Financial Task Force ya istilahnya. Sorry, mohon maaf ya kalau misalnya kurang jelas. Jadi FATF MER. Jadi memang khusus buat tadi yang terkait penanganan terorisme pencucian uang. Kan namanya FATF ya badannya ya yang di dunia. Nah, Indonesia itu mau masuk ke sana gitu istilahnya. Mau sana, tapi Indonesia kan harus bersih ya istilahnya. Dari pencucian uang segala macam kan, harus ada lembaga-lembaga keuangannya harus mulai melakukan kayak tadi. Nah, ini ada namanya travel rules. Bapepti juga suruh seperti itu. Nanti ya kalau misalnya udah mulai berizin, semua exchanger harus ada namanya travel rules. Travel rules itu adalah kripto. Sebenarnya kayak kita harus nge-declare ya. Semuanya itu harus di-declare ya. Kita bawa kripto nih. Gue mau tanya Mas Andreas, kalau bawa kripto, gue tahu mungkin Mas Andreas kriptonya udah ratusan ribu dolar kali ya. Jadi jadi mungkin Mas Andreas kalau bawa ledger nano ataupun yang self custody wallet itu harus di-declare Mas. Atau misalnya Mas Andreas punya hot wallet ya. Hot walletnya di self custody,
itu tuh sama Bapepti akan, dan nanti bea cukai akan disuruh declare apakah Anda membawa kripto senilai 100 juta. Gitu. Seperti itu nanti. Itu Oke. tuh ada di imigrasi. Jadi kayak ya itu salah satunya gitu. Tapi menurut kami kecil ya kalau misalnya 100 juta ya kalau di kripto ya. Maksudnya kan transaksi kripto kan kita tahu kan miliaran kan istilahnya kan. Tapi di sini kayak oke, portofolio kamu berapa sampai 100 juta nggak nih? Sorry, silakan di-declare gitu istilahnya. Ya itulah terkait dengan kita tahu ya pencegahan dari situ. Itu sih. Oke, boleh next Mas. Oke, thank you nih infonya Mas Musa. Oke, next pertanyaan ketiga dari Mas Gorga. Dia mau nanya terkait penerapan pajak transaksi kripto di exchange di SEX, di centralized exchange kayak Binance, toko kripto Indodax. Itu dia nanya ketika melakukan transaksi kripto, apakah pajak akan dipotong ketika kita mendapatkan profit atau bagaimana penerapan pajaknya kalau kita dalam kondisi loss dalam transaksi kripto? Kalau kita profit sama loss, itu dua-duanya kena pajak atau seperti apa? Karena di Eropa sendiri kalau loss itu nggak kena pajak sih. Yes. Thank you Mas Gorga, thank you Mas Andreas. Sebenarnya, sebenarnya nggak, Dirjen Pajak nggak ngelihat profit atau loss-nya sih. Intinya kalau kalian beli kena pajak, kalau kalian jual kena pajak aja. Gitu aja, stop sampai situ. Oke, kalau di Indo berarti mau jual atau beli akan kena pajak. Iya, kalau kalian beli kena pajaknya 0,11, kalau kalian jual kena pajaknya 0,1. Seperti itu. Oke, menarik. Jadi itu nggak dilihat dia. kalau kita loss gitu ya? Loss nggak kena pajak. Pokoknya tidak ada ampun. Oke, kalau di Jerman soalnya di tempat saya, kalau kita loss, kita nggak kena pajak. Kita dari gain aja. Enak ya. Gimana kalau kita transaksi di Jerman aja, Mas? Di Cayman Island ya tadi. Oke, pertanyaan berikutnya aja nih. Dari Mas Riyadi. Dia bilang, kalau kita bermain di area DEX, Decentralized Exchange, apakah berlaku aturan perpajakan kripto juga? Sejujurnya belum. Dan mungkin kayaknya enggak. Emang ada DEX dari Indonesia? Kan DEX itu kan dari luar semua kan? Belum kan gitu istilahnya. Makanya. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang tahu ada DEX dari Indonesia? Iya, apakah ada DEX dari Indonesia? Kalau nggak salah ada deh. Tapi kayaknya apakah dia sudah terdaftar? Oh iya, for information teman-teman. Kalau kalian transaksi di pedagang aset kripto yang belum terdaftar di Bapepti, apapun ya, mau itu CEX ataupun DEX, itu kalau yang belum terdaftar tuh pajaknya double. Ini ada, ini disebutin. Jadi tadi ini sebenarnya sorry ini mungkin tambahin info ya. Ini yang sudah terdaftar. Kalau yang belum terdaftar, ini jadi VAT-nya, PPN-nya. Kalian beli kripto pajaknya 0,22. Kalau kalian jual di exchange yang belum terdaftar Bapepti, pajaknya 0,2. Jadi 2 kali lipatnya. Gitu. Jadi ya maka tadi kan mungkin kalau tadi yang gue bilang ancamannya ya user kalau misalnya ngerasa nggak nyaman sama pajaknya, mereka bebas buat keluar dong. Itu kan threat-nya kan gitu. Ya. Sip. Seperti itu. Oke, sip. Kita ke pertanyaan berikutnya aja dulu nih. Dari siapa nih? One Gate System. Dia nanya kalau mekanisme airdrop itu kena pajaknya seperti apa ya? Kan airdrop kan tiba-tiba langsung aja dari misalkan project, dia bikin project misalnya di Ethereum atau di Cardano, terus projectnya airdrop nih ke wallet. Itu kan nggak bisa gimana cara nge-track kena pajaknya. Jadi memang kalau kita lihat ya Mas Andreas dan teman-teman Cardano ya. Jadi saat ini tuh yang sedang dilihat pajaknya adalah yang berasal dari CEX sih, atau dari Centralized Exchange dan terdaftar ya di Indonesia gitu. Jadi misalnya contoh salah satu exchanger itu ngasih reward ya. Kan kita tahu reward dalam kutip airdrop misalnya. Apapun airdropnya gitu. Ya sebenarnya secara peraturan harus melaporkan pajaknya. Seperti itu. Ini kenapa di sini gua nggak masukin airdrop, tapi sebenarnya ada. Cuman karena menurut gua masih nggak jelas gitu istilahnya. Karena kan airdrop itu asalnya dari luar, bukan dari kita. Maksudnya walletnya ya, kita bilang walletnya dari luar gitu istilahnya. Cuman yang mungkin kalau yang inisiasi mungkin bolehlah exchanger yang inisiasi gitu. Jadi mekanisme ini memang masih harus diperjelas lagi istilahnya. Oke, sip. Ini menarik soalnya kayak kemarin di Cardano Ecosystem sendiri misalkan kayak Liquid Finance, mungkin untuk teman-teman yang ngikutin, dia ada airdrop juga tuh, lumayan bisa sampai ratusan juta sebenarnya rupiah.
Info aja. Mantep tuh, mantep. Oke, sip. Ini pertanyaan berikutnya dari Dominic. Dominic, dia tanya, saat pajak diberlakukan, bukankah sistem desentralisasinya akan hilang? Apakah kedepannya setiap wallet akan dilakukan KYC? Sebenarnya kalau mau dibilang nih, ini menurut gua ya, to be honest ya, sejujurnya ya. Kalau yang namanya desentralisasi hilang itu kan ketika kita di KYC ya. Iya kan? Kalau diverifikasi kan. Sebenarnya nggak mungkin, ini cuman ya, gua aja personal aja ya, kita ngobrol aja ya. Apakah seperti itu kan gitu istilahnya. Cuman kalau misalnya kita lihat, bahkan kalau KYC kan dari usernya kan, memang untuk keselamatan kita juga sebenarnya, transaksinya di exchanger-nya. Exchanger kan juga bertanggung jawab dong sama usernya gitu. Kita tahu ada mungkin teman-teman pernah baca berita ya, kayak exchanger yang tiba-tiba dipanggil Barreskrim gitu kan, karena ternyata setelah ditelusurin Barreskrim, ternyata exchanger ini ada nih usernya yang sebenarnya dia apa ya, kalau boleh dibilang kayak terduga tentang kriminal ya, pencucian uang atau segala macamnya gitu. Sebenarnya kan KYC buat itu gitu. Bahkan sampai anti money laundering, sampai benar-benar kita harus nerapin kayak tadi KYT ya. Nah, KYT itu adalah yang sebenarnya kalau mungkin Mas Dominikus ini lihat kayak setiap wallet akan dilakukan KYC. Kita mungkin KYT bilangnya, know your transaction gitu. Jadi setiap wallet akan difilter nih, ini siapa nih walletnya gitu. Ini sebenarnya kalau yang gua lihat ya, mekanismenya dari KYT itu adalah dia men-tracking kayak nih wallet ini nih, misal walletnya Mas Andreas nih, pernah nyentuh nggak nih ke wallet yang sebenarnya blacklist gitu istilahnya. Jadi misal Mas Andreas kan baik hati kan, ngirim airdrop misalnya, itu yang ternyata airdropnya Mas Andreas itu ke si B. Si B ini ternyata pernah ngirim si C ke si C, walletnya si C. C ini ternyata ada terindikasi apalah itu, misalnya kayak kriminal lah. Nah, ini akan kena nih si B sama Mas Andreas. Kayak gitu kira-kira trackingnya. Gitu. Itu kira-kira yang di tools tadi ya. Gitu. Nah, Jadi dia makanya nge-tracking akan historinya ya. ya, sebenarnya tracking history transaksinya sebenarnya dimundur, tapi mungkin itu basicnya seperti itu ya. Basic yang disarankan oleh Bapepti seperti itu. Punya satu tools yang bisa men-tracking transaksi dari wallet, misalnya wallet yang masuk ya, wallet yang masuk itu kayak gimana gitu istilahnya. Oke. Kayak gitu sih. Thank you nih. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Mungkin bisa mundur satu slide sebelum ini, yang tadi Indonesia dan crypto. Ini mungkin ini ya. Ini mungkin tadi gue bilang ini tuh sebenarnya basicnya adalah ini bukan jumlah wallet, tapi ini kayak pengguna internet. Jadi kayak populasinya 277 juta, terus habis itu digital pengguna internet itu 207 juta sih. Seperti itu. Kalau mungkin kalau kita lihat, ya. Jadi silakan. makanya internet ini kan besar ya. Jadi kan kita tahu exchange itu kan ya, atau mungkin kayak misalnya kayak transaksi blockchain itu kan pakai internet ya, seperti itu sih. Jadi memang kita lihat nih sebenarnya kalau mau di benchmark, kalau lihat opportunity-nya ya, kalau orang mau start bisnis, kita dari pengguna internetnya aja nih, sampai sejauh mana sih gitu istilahnya internetnya. Baru berikutnya masuk ke kayak orang ini yang sebelumnya yang belum pernah kenal kripto, kita kenalin kripto gitu. Kayak kita, tapi memang balik lagi ya, gue yakin di sini Cardano di sini edukasinya bagus gitu istilahnya kan, sangat bagus gitu. Jadi menjelaskan tentang ekosistemnya, tentang produknya gitu, bukan menjelaskan tentang how to get cuan gitu istilahnya kan beda dengan kita bilang token lain lah gitu istilahnya. Ini yang kita harapkan sih. Jadi memang mungkin di kantor gue juga gue juga bilang edukasinya yang pertama adalah ini ada kripto, kalau lu mau investasi di kripto ini ada resikonya loh gitu, ini high risk nih gitu istilahnya, seperti itu sih kira-kira. Mungkin ini OT dikit ya Mas Andres ya, ya nggak apa-apa, tapi intinya jadi kayak digital penetration ini dari mana sih sebenarnya, bukan jumlah wallet tapi kayak jumlah dari pengguna internet seperti itu. Sip, semoga menjawab Mas Andi. Oke, yes. Kita ambil satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke door prize. Ini ada pertanyaan dari Mas Arman. Misalkan kayak centralized exchange seperti toko kripto atau Binance, kan dia kan juga ada menyediakan fitur kayak simpanan berbunga atau kayak delegasi staking. Nah, itu apakah ada aturannya juga? Untuk saat ini belum. Kita bilang belum.
Cuman memang kalau misalnya kita lihat, mungkin kalau boleh gua share di sini, eh, Bapepti mulai strict sama hal-hal yang kayak gini, kayak yang terkait dengan simpanan berbunga, kita bilang staking ya bolehnya, staking, earning, lending gitu. Dan Bapepti mulai bilang kalau misalnya kalian ada fitur seperti ini harus di-declare ke Bapepti. Ini exchanger di Indonesia harus mendeklar, harus melaporkan. Karena Oke. kejadiannya, kita pernah tahu ya, kejadiannya 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu ya Mas Andreas ya. Salah satu exchanger kan ada yang menutup withdrawal-nya ya, atau freeze transaksi wallet-nya kan. Jadi nggak bisa deposit, nggak bisa withdrawal kan, nggak bisa penarikan Mhm. gitu. Nah itu heboh. Itu heboh dan cukup Bapepti ternyata aware. Jadi dari regulasi, balik lagi regulasi niatnya adalah untuk kenyamanan konsumen ya. Perlindungan konsumen kan gitu, kayak investor protection segala macam, makanya mereka tuh minta tuh kayak KYT, KYC, kayak gitu-gitu tuh, itu sih istilahnya. Itulah makanya mereka sebenarnya bahkan sampai mungkin kalau boleh dibilang sampai evaluasi kripto yang boleh dijual Oke. gitu. Sip. Menarik. Dan ini Ya, jadi baru banyak sih yang harus dibahas sih regulasi. makanya kayak Nggak gitu. mungkin cepet implementasinya juga, Boleh Mas, mesti sosialisasi. kita next. Oke, mungkin kita rehat dulu. Kita akan Oke, siap. pilih 2 pemenang door prize dulu nih, masing-masing dapat 10 ada. Mungkin Bro Andre Cahyadi bisa share screen dulu sementara. Iya, kita Sambil istirahat Jadi otak sesi dulu 1 ya. udah kelar. Sekarang Otak udah panas, ya kan? udah mulai hot. Kita kasih hadiah dulu nih, 10 ada untuk 2 orang Iya. pemenang. Kita pilih. Izin share screen dulu ya, bentar. Ya, Oke, kita ada door prize senilai 20 ada untuk 2 pemenang, masing-masing dapat 10 ada. Ini list peserta yang udah sampai jam 5 menit yang lalu. Udah saya acak juga. Sekarang pengurus kita nggak masuk sini ya? Pengurus nggak masuk. Nggak. Jadi Oke. Gue masuk nggak? Enggak. Pembicara juga enggak. Oh, enggak, pengurus siap. dan pembicara nggak termasuk. Oke, kita mulai putar aja roletnya. Untuk pemenang pertama, Udah diacak ya tadi ya? udah. Iya, Bro Harley Caniago. Apakah ada Mas Harley Caniago? Mungkin bisa raise hand atau Saya ada. tulis di chat. Oh, ada. Oke, sip. Siap. Congrats ya. Nanti kita Congrats. minta Makasih, Kak. alamat address Cardano-nya. Ntar Bro Andre akan kontak DM. Sip. Oke, sekarang untuk pemenang kedua. Oke, kita putar lagi. Iya, tipis sekali. Bro Dani, ada? Apakah ada Mas Dani? Mungkin bisa raise hand. Oh, ada nih ada orangnya. nih, ada. Sip. Berarti congrats juga Congrats. untuk Mas Dani. Yang belum punya wallet Cardano, mungkin bisa bikin dulu wallet Cardano. Bisa pakai Eternal atau Daedalus atau Nami. Kemudian nanti bisa, mungkin Mas Andre Cahyadi akan kontak langsung ke para pemenang untuk minta wallet address-nya, ntar kita akan kirim. 10 ini adanya. Mas Dani bukan Mas Dani pengurus ya, Mas Dani Dani doang ini. Ya, kalau yang Dani pengurus, Dani Iza Farosi itu. Ya, ada di sini juga. Oke. Thank you Mas Andre Cahyadi dan congrats juga untuk 2 orang pemenang. Tenang aja, kita masih ada 2 hadiah lagi untuk 2 penanya terbaik. Jadi teman-teman silahkan tulis aja pertanyaan kalian di chat, ntar kita akan jawab dan Mas Andre Cahyadi akan milih 2 pemenang terbaik di akhir yang masing-masing mendapatkan 1 NFT dan 2 ada. Oke, thank you. Kita lanjut lagi aja ke sesi Q&A. Mungkin Mas Musa bisa share screen lagi. Oke, sebentar ya. Iya. Oke, ini menarik banget, udah mulai hot, jadi silahkan kawan-kawan untuk tuliskan pertanyaan. Oke, udah kelihatan lagi, mungkin bisa di play aja ya. Oke, sip. Thank you. Ini ada pertanyaan, kita masuk aja langsung ke pertanyaan berikutnya, karena masih ada banyak pertanyaan. Mungkin kalau yang mau langsung, iya. Oke. Ini banyak banget yang belum dijawab. Kalau mau ada yang raise hand atau mau ini, silakan langsung ya. Ya, teman-teman. oke, kita
coba jawab Kalau satu-satu mau ya. langsung nimbrung juga boleh sih. Nah, oke, biar lebih terarah kita bacain dulu. Dari OneGate System, ini dia nanya, ada nggak sih pengenaan pajak untuk NFT? Kalau ada, gimana mekanismenya? Misalkan iya. saya nih bikin NFT atau ada project bikin NFT, atau misalkan yang kayak tadi, yang saya jelasin di awal, saya jualan buku pakai NFT, itu ada pajaknya nggak sih? Yes, untuk saat ini untuk teman-teman NFT Anda masih selamat ya. Jadi pajak belum ada ya gitu istilahnya. Oke, Jadi pajak belum ada, tapi memang kemarin, hari Kamis, mohon maaf hari Kamis itu Bapepti ada meeting sih terkait dengan NFT ya, terkait dengan project NFT sih. Kita memang lihat saat ini memang NFT itu karena gini, karena kan kita tahu tadi ya, balik lagi ke peraturan 99 2018 dari Menteri Perdagangan terkait dengan regulasi aset kripto gitu. Aset kripto ini kan masih belum spesifik sebenarnya kan aset kripto apa gitu istilahnya. NFT juga masih dikira aset kripto, teman-teman. Gitu. Makanya cakupannya masih gede nih sebenarnya. Itu Bapepti-nya. Jadi apakah nanti Bapepti juga masuk ke aset NFT kah? Atau Bapepti masuk ke yang lain gitu istilahnya. Sama dengan kalau teman-teman punya project blockchain ya, kita bilang project blockchain ya, itu udah ada PSE-nya gitu istilahnya di Kominfo. Mungkin kalau kita ngomongin PSE agak sedikit lucu ya akhir-akhir ini ya. Jadi kayak PSE-nya yang terdaftar tuh udah ada apa istilahnya kalau kita bilang nomor KBLI-nya, KBLI itu kayak apa ya? Nomor izin lah ya bahasanya gitu. Nomor izin kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya project blockchain itu tuh bisa langsung daftar ke Kominfo, PSE gitu. Jadi nggak diblokir kayak gitu. Jadi ya seperti itulah. Saat ini kalau kita bilang NFT masih belum. Jadi mungkin fokus pajaknya Indonesia itu hanya transaksi di exchange sih dan di checks ya, di centralized gitu. Oke, sip. Kita ke pertanyaan berikutnya aja nih dari Harley Caniogo. Dia mau nanya di Peraturan Menteri Keuangan nomor 68 PMK 03 2022 tentang pajak atas transaksi perdagangan aset kripto. Dia nanya, di peraturan ini status kripto di Indonesia sudah legal ya? Karena di peraturan ini sudah ada pajak perdagangan kali ya. Iya ya. Ya mungkin tadi ya. Kalau misalnya kita lihat kan kalau menurut Bapepti, Kementerian Perdagangan dan Dirjen Pajak ya, Dirjen Pajak merasa kalau kripto ini sudah mulai ada ininya nih legitimasi itu kayak pengakuan secara legal bahkan gitu, sudah lengkap sebenarnya. Kripto ada legalnya, exchanger juga diregulasi, terus juga kayak kripto apa aja yang diperdagangkan di Indonesia itu juga ada gitu istilahnya kan. Di exchanger gitu, di Bapepti. Lalu ya peraturan berikutnya yang di luar Kementerian Perdagangan yaitu Kementerian Keuangan lewat PMK tadi, yang pajak gitu kan, perpajakannya gitu. Nah itu mulai kita lihat kalau misalnya kalau dari sisi legal sama regulasi ya berarti sudah legal gitu istilahnya. Jadi mungkin kan kalau mungkin di sini apakah di sini ada nggak sih teman-teman yang start investasi kripto di lebih sebelum 2018 gitu istilahnya. Mas Andreas dari tahun berapa? 2015 apa dari 2011 nih? Enggak lah. Ya enggak, saya setelah 2018. Oke. Nah kalau misalnya teman-teman pernah investasi kripto di sebelum 2018, itu kan pembahasannya hanya aset kripto boleh nggak diperdagangkan gitu. Aset kripto tuh legal apa enggak sih? Nah sekarang udah mulai bergeser nih teman-teman. Lebih kayak, oke, aset kripto udah ada legalitasnya. Tapi secara detailnya seperti apa gitu. Tadi ya exchanger-nya kah segala macam, terus habis itu project-nya kah gitu istilahnya. Jangan salah ya teman-teman, setiap exchanger yang mau melisting itu mereka melakukan penilaian. Penilaian kayak ini project-nya benar nggak sih? Ini misalnya contoh kayak gitu. Ini ada, jadi nggak cuma nilai tokenomics sama white paper-nya doang, tapi kayak ya timnya lah satunya ya, timnya segala macam gitu istilahnya. Sejujurnya kalau misalnya timnya anonim, mau nggak mau nilainya kecil. Gitu, mau nggak mau ya. Mau nggak mau nilainya dikecilkan. Jadi kan kira ini siapa sih gitu istilahnya. Kita pengen kejelasan kan. Seperti itu. Ini yang terjadi ya di penilaian exchanger gitu istilahnya. Pasti orang ngeliat dulu kan kayak gimana nih, ada kriterianya gitu. Nah itu makanya dan penilaian itu
setiap per kuartal tuh di refresh lah ya sama Bapepti. Ini koin ini gimana? Dari 229 ini berapa yang harus dikeluarkan dan berapa yang akan dimasukkan? Gitu. Oke, Jadi sip. ada refreshment lah kayak gitu. Thank you, Mas Musa. Ini ada pertanyaan cukup panjang juga dari Mas Sony Damayana. Dia nanya, dia baca PP Bapepti 08 2021. Dia bilang cukup komprehensif juga itemnya, termasuk aset yang di objek pajak seperti DLT, utility crypto, back asset, tapi hanya berkisar pada crypto exchange dan ICO. Apakah bisa dijelaskan untuk transaksi equity dalam aplikasi di dalam ekosistem itu masuk dalam objek pajak atau tidak? Apabila masuk, apakah masuk ke yang 0,11% atau ada model regulasi seperti di Amerika seperti SEC dan lain-lainnya? Oh iya, tadi mungkin saya bilang tadi saya bahas mungkin belum ya Pak Sony ya. Jadi memang saat ini memang baik lagi ya peraturan yang mendasar aja pun masih belum ringkes gitu istilahnya. Jadi exchange juga masih banyak pertanyaan-tanya gitu. Ini transaksinya kayak gimana gitu? Kok misalnya beli? Kita tahu ya exchange itu kan beli 0,11. Jadi beli, tapi kan belinya itu di belakangnya apakah apa ya? Sebenarnya beli itu kan kayak misalnya kayak ada apakah ini langsung rupiah ke kripto? Biasanya kan ada yang kripto to kripto gitu istilahnya. Jadi exchange ini penerapannya yang mana? Gitu. Apalagi kayak kita tahu kayak USDT ke BTC, transaksinya pakai USDT atau USDC atau stablecoin lah. Itu masuknya pajaknya yang mana? Sementara kan exchange kan pasti kan memfasilitasi transaksi tersebut kan. Gitu. Berarti kan ada sedikit kebingungan gitu istilahnya. Oke, kalau misalnya ternyata USDT ke BTC atau ke ADA gitu istilahnya. Itu berarti kan itu berarti kan jadi kenanya kan 0,21. 0,21% karena kan dibilang token swap atau coin to coin swap gitu. Makanya dari sini tuh diperlukan kayak gitu istilahnya, diperlukan kayak kejelasan lagi gitu. Banyak makanya pairingnya dengan rupiah gitu istilahnya, pairnya dengan rupiah atau ya rupiah lah kita bilang pair dengan rupiah ya di situ akhirnya mainnya gitu, pair dengan rupiah 0,11 jual 0,1 seperti itu. Jadi memang secara PMK pajak ya, secara pajak masih berkisar tentang transaksi di CEX aja sih, di centralized exchange saja. Oke, sip. Thank you. Ini ada pertanyaan dari Bro Andre Cahyadi. Dia nanya, yang travel rule tadi, itu berarti mirip dengan declare bahwa mata uang asing ya? Misalkan? Sama. Dan juga conversionnya dari itu tadi 10.000 USD. Oke. Berarti ini kalau kita misalkan masuk ke Indonesia di imigrasi atau kita keluar dari Indonesia, kedepannya akan dicek kurang lebih kayak gitu. Iya, tapi mau nggak declare? Ya harus declare dong kalau ada regulasinya. Siap. Ya silakan Mas Andre. Kalau ada pertanyaan yang katakan resen, silakan. Yes, Mas Andre. Mungkin masih di mute atau mungkin pencet. Berarti angkanya itu tetap 10.000. Halo. Iya. Maksudnya yang berlaku tetap 10.000 USD itu, Mas Musa? Value-nya ya, value worth-nya. Jadi misalnya Mas Andre punya Cardano value-nya 100.000 USD. Terus Mas Andre pakai Ledger itu tuh, Ledger cold wallet-nya. Ya declare saja, Mas. Tapi memang saat ini tapi ini dia nggak akan ngecek nyalain komputer terus dicek buka ledgernya gitu kan? Sampai sekarang kita belum tahu ya, karena itu penerapannya masih di atas hitam di atas putih doang kan kita tahunya kan. Tapi kita di lapangan kan kita belum lihat. Iya, kalau duit kan ketahuan nih, dihitung cashnya kan, dihitung lembarannya. Nah kalau nanti berat. Iya, kalau nanti masa kita colok di komputer ditunjukin wallet kita gitu. Ya menarik situ ya. Makanya menarik di situ kan. Jadi pengawasan seperti apa nih gitu istilahnya. Kayak penerapannya mungkin kalau kita bilang kan. Kan kalau misalnya bahasanya pemerintah bikin undang-undang atau bikin peraturan kan penerapannya harus jelas gitu. Ketika bikin bahasa di undang-undang atau di regulasi A gitu istilahnya. Ya mereka ketika penerapan bagaimana cara menerjemahkan bahasa yang A gitu yang tadi yang saya bilang. Oke, beli 0,11 jual 0,1 pajak kripto ya, transaksi kripto. Tapi kalau misalnya dia transaksinya USDT itu BTC atau USDT itu ada misalnya, itu pajaknya beda dong.
Seperti itu, atau sebaliknya gitu. Berarti kalau dari ADA to USDT berarti ya 0,21. Itu. Oke. Itu yang harus di clearance lagi sih. Oke. Thank you, you. Mas Musa. Thank you Bro Andre Cahyadi, thank you Mas Musa. Nih ada pertanyaan Thank lagi you. dari Dani, menarik banget nih. Tadi yang seperti di awal saya bilang kan di Cardano itu sendiri ada funding dari Project Catalyst ya. Nah, ini menarik nih, karena banyak pertanyaan juga di global. Karena yang didanain kan dari Cardano sendiri sama input-output global, itu di semua negara di seluruh dunia yang dapat funding project-projectnya. Nah itu kalau di Indonesia sendiri misalkan ada project di Indonesia yang dapat funding dari Project Catalyst, misalkan dia dapat 20.000 US dollar, itu apakah juga terkena pajak? Apa dianggap airdrop untuk basis pajaknya? Ini sebenarnya kalau kita lihat ya Mas Andreas sendiri, mungkin funding ini bentuknya apa ya? Bentuknya Cardano kan ya? Bentuknya Cardano, betul. Kita kayak, misalkan ini workshop ini didanain sama Project Catalyst, misalkan kita dapat funding untuk ngadain workshop, atau kita bikin project, event di Indonesia, seperti itu. Kita dibayarnya dalam bentuk Cardano. Sebenarnya nggak ngaruh sih pajaknya sih, gitu. Karena pajaknya saat ini, balik lagi tadi dia bilang, ini bertransaksi kripto di exchange, gitu. Jadi kalau misalnya, dan juga inisiasi airdrop-nya itu dari exchange itu, Mas. Oke. Gitu. Yang dipajakin. Jadi baik lagi ya misalnya contoh kalau kita tahu mungkin ada misalnya contoh program referral pakai kripto, nah itu salah satunya program referral pakai kripto kan airdrop tuh. Nah, itu ada lagi atau mungkin kayak oke biar ada transaksi nih boleh deh cashbacknya kripto gitu, cashbacknya kripto itu kan airdrop berarti kan itu kan dari exchange kan. Nah itu sebenarnya disarankan untuk tarik pajak. Oke, sip. Thank you infonya. Jadi untuk para proposer di sini yang ngajuin proposal di Project Catalyst, lanjutkan. Tenang, lanjutkan, belum kena pajak. Oke, sip. Thank you Mas Musa untuk penjelasannya. Kita lanjut dulu aja. Ada pertanyaan dari Bro Andre Cahyadi lagi. Ini kalau jual belinya di crypto exchange kena pajak kalau ikutin harga market saja kan? Atau jika di bawah atau di atas harga market tidak kena pajak? Ini gimana ya maksudnya? Oh, market order ya. Kalau intinya sih market order ya. Sebenarnya Mas Andre ya sama teman-teman, intinya sih whatever transaksinya mau itu di bawah harga, mau itu di atas harga tetap kena. Jadi intinya beli atau jual gitu aja. Jadi dicegat tuh di depan tuh. Ya kalau misalnya gue mau beli gitu istilahnya ke rupiah kan pairingnya rupiah tuh, rupiah IDR, ya udah beli ya udah 0,11. Jual ya udah 0,1 seperti itu. Mau itu harganya di bawah harga pasar mau itu harganya di atas harga pasar tetap kena. Oke. Itu. Sip. Ini kita lanjutin lagi dulu. Ada pertanyaan dari Mas Dani. Ini menarik nih. Dia tanya, apakah kita bisa menghindari pajak dan menggunakan layanan mixer? Mungkin bisa dijelaskan loh. Layanan mixer itu apa? Ada yang tahu? Atau Mas Dani mungkin bisa jelasin? Mungkin bisa open mic dulu. Halo Mas Dani. Halo Mas Dani Isa Farosi. Dani Isa. Orangnya masih ada nggak ya? Masih ya? Orangnya masih ada nggak sih? Oke, mungkin mixer ini tuh kalau nggak salah mecah ya ke beberapa wallet, terus jadi nggak kayak susah ke-track gitu kali ya. Tapi nggak ada hubungannya ya, tadi pajaknya kan soalnya kan di SEX. Di Central Exchange. Central Exchange kan. Yes, di exchanger. Ini yang 0,11 yang terdaftar di Bapepti ya. Kalau misalnya dia belum terdaftar, misalnya kan kalau nggak salah ada satu yang belum ya, itu kena 0,22 tuh. Gede sih memang sih, berasa jadi. Oke, ya udah kita lanjut dulu aja karena ini dari Mas Riyadi, bagaimana jurus menghindari pajak kripto, bayar pajak karena kita warga negara yang baik. Kalau nggak mau bayar pajak kripto, mungkin bisa pindah ke Cayman Island ya tadi ya, nggak ada pajaknya. Anyway, mungkin teman-teman sini udah ada yang baca belum update dari Bu Sri Mulyani ke Menkeu. Pajak dari kripto kita 50 miliar sumbang ya transaksi. Ya, lumayan lah bisa buat bangun LRT gitu istilahnya kan. Siapa tahu bisa buat. Jadi ini. Nah terus Nara ya. Iya nih. Apakah pajak NFT, nanti akan diterapkan di ekosistem NFT? Sudah ada obrolan belum sejauh ini? Belum ada. Jangan sampai ya. Pasti akan dipajakin juga sih NFT karena ujung-ujungnya kan kayak dia jualan barang ya. Kayak tadi buku gitu.
yang Tapi memang kita agak akan menarik bahas. ya, mungkin Mas Andre ya. Kalau NFT kan hasilnya kan ke kripto juga kan gitu. Gimana? Maksudnya NFT ini kan kalau kalau teman-teman jual beli NFT kan pasti kan pakai kripto gitu kan. Maksudnya Paymentnya jual pakai beli kripto pakai betul. kripto. Ya kan bukan pakai mata uang kan atau rupiah kah atau seperti itu Well, kan. bisa pakai stable coin sih. Pakai misalkan Tapi kan USDT. stablecoin kan kripto juga ya. Well, Maksudnya ya. stablecoin itu kan kripto juga. Makanya itu dia gitu istilahnya. Menurutku sih kayak itu kan udah di ekosistem yang lain gitu. Tidak ada sangkut pautnya kecuali dia habis jual NFT atau jual beli NFT terus dia mencairkan ke rupiah, nah itu beda urusan. Gitu. Makanya Kalau mencairkan itu tadi sih kan kena pajaknya ya 0,1 jual 0,1. yes. Mungkin dari situ pajaknya. Iya. Kecuali nanti NFT bisa langsung direct ke rupiah, nah itu beda soal. Tapi kita lihat aja. Oke, tapi maksudnya di sini maksudnya apakah ada pajak kayak PPN gitu? Ini kan misalkan Belum. saya jual, misalkan saya ngelukis, saya bikin NFT, saya jual lukisan saya. Kalau saya jual lukisan Enggak. kan sebenarnya ada pajak pertambahan nilai dan lain-lain biasanya. Enggak. Yang jelas kalau menurut saya ya, mungkin teman-teman bisa nambahin ya. Seharusnya kan pajak itu kan satu buat entitas di Indonesia ya, yang terdaftar di Indonesia. Dan yang berhubungan sama transaksi kita bilang mata uang kali ya, keuangan gitu. Misalnya kayak jual beli gitu, istilah langsung menyentuh rupiahnya gitu. Dan juga balik lagi entitas ini kayak apa ya, dia memfasilitasi orang Indonesia buat melakukan transaksi gitu. Transaksi itu ada berhubungan dengan ya mata uang lah gitu. Itu salah satunya sih. Ini pemahaman saya. Jadi kayaknya kalau NFT ini memang kan salah satu barang aset ya gitu istilahnya. Kalaupun nanti saya akan coba deh, nanti saya akan update lagi sih kalau misalnya ternyata ini dilirik juga gitu oleh pajak misalnya gitu sih. Sip. Tapi memang inputnya sih kayaknya NFT belum ya, dan sangat panjang karena pembahasannya. Baik lagi ya, Dirjen Pajak harus ngerti dulu nih transaksi NFT itu kayak gimana. Jadi jangan sampai kayak lu jual beli NFT udah gue pajakin, nggak sesimpel itu Ferry Buso bilang kayak gitu. Oke, sip. Mas Musa, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Don Pratama. Dia nanya, seperti yang tadi diinfokan, jika transaksi di luar Central Exchange yang terdaftar di Bapepti, 2 kali pajaknya. Itu dikenakan pajaknya saat withdrawal di CEX luar atau seperti apa ya Mas Musa? Di luar checks yang terdaftar di Bapepti 2 kali pajaknya. Oke. Itu dikenakan pajaknya saat WD. Bukan, pajaknya itu jual beli aja sih. Pajaknya 2 jual beli aja sih, gitu. Jadi ini yang 2 kali lipat tuh pajak jual beli ya. Jadi beli sama jual. Jadi yang tadi yang belinya itu kena pajak kan, kalau yang terdaftar kan 0,11 ya. Kalau yang nggak terdaftar tuh 0,22. Terus juga pajak kalau misalnya transaksi di exchanger yang belum terdaftar di Bapepti, misalnya jual. Nah, itu pajaknya 0,2 gitu sih. Oke, sip. Ini ada pertanyaan lagi dari OneGate System. Dia nanya, gimana kalau kita trade future tapi deposit dari checks yang terdaftar di Indo? Misalkan depo di Indodax, buy BUSD, Binance USD, Kirim ke Binance. Terus kirim ke Binance, trade future, profitnya transfer balik ke checks Indo pakai Binance USD. Apakah kena pajak double atau kena poin pencucian uang? Coba lihat flow-nya dulu nih. Tapi kan depo buy USD-nya kena pajak. Buy BUSD-nya kena pajak. Kirim ke Binance ya. Kirim ke Binance sih ya GSV lah sekarang. GSV. Gitu. Trade future-nya enggak. Terus profitnya ya transfer balik lagi ke Indo enggak. Tapi kalau misalnya BUSD-nya itu dijual, ya kena pajak. Yes, gitu. Tentu aja yang tadi capital gain tax ya 0,1%. Iya. Oke. Enggak sih sebenarnya, balik lagi gitu. Oke. Kita lanjut lagi ya dulu, ntar saya scroll down. Dari Muhammad Takdir, bagaimana pengambilan pajak untuk yang mining? Misalkan saya mining di Ethereum, di NiceHash, misalkan saya transfer antar wallet. Ini antar wallet MetaMask ya, atau walletnya Ethereum. Eternal walletnya Cardano. Oke, ini ngomongin mining aja ya. Tadi udah dibahas sih. Tentang mining masih belum detail banget ya. Tadi yang antara mining di Bitcoin atau Ethereum sama ya stake pool di Cardano ya. Betul. Jadi memang untuk mining ini masih
kami masih baik lagi ya karena penerapan di centralized exchange saja tuh belum clear sebenarnya gitu. Karena kan kalau kita lihat komponen centralized exchange kan banyak ya tadi yang gue bilang ya, kayak beli, jual, terus belum lagi katanya ada coin to coin exchange kan, kayak USDT ke BTC atau USDT ke ADA itu Ya, ternyata stacks, beda lagi pajaknya. Bahkan Oke. katanya kalau misalnya ini di PMK-nya ya, di PMK-nya itu ada kayak kalau transfer kripto gitu dari checks ya, dari centralized exchange itu gimana. Nah itu kayak gitu-gitu tuh masih belum clear gitu istilahnya. Dari kami juga di exchange juga bertanya ini kayak gimana sejelasnya gitu. Apanya yang dipajakin gitu istilahnya. Mungkin Seperti itu. mau nanya aja lanjutan ke Mas Musa. Sebagai central exchange, misalkan kan kalau central exchange-nya punya seperti Binance nih contohnya, dia juga bikin stake pool sendiri di Cardano, kemudian dia juga mining juga, jadi dia kayak buka staking gitu. Jadi teman-teman di sini mungkin ada beberapa juga yang delegasi ke exchange, ke Cardano-nya. Nah itu gimana? Apakah profitnya itu akan dikenain pajak ke depannya atau Saat ini belum ya. saat Jadi ini belum? sebenarnya saat ini belum ya. Gitu. Jadi sebenarnya jangan diingetin sih. Oke, Karena sip. object to text-nya akan jadi banyak gitu istilahnya sejujur. Object to text-nya akan jadi banyak. Oke, silakan diinterven. Bro Andre Cahyadi, open mic aja. Ya, tadi yang pertanyaan Bro OneGate System itu berarti pas kirim mana tadi pertanyaannya tuh? Belum ada capital gain kan di sini? Murni jual beli aja kan ya? Paling beli sih yang dikena sih. Sama Dia jual beli ya. tadi kena. Beli kena terus jual BUSD ke rupiah baru kena ya. Yes. Iya. Kena lagi capital gains tax 0,1%. Oh itu pajak jual kan tapi itu ya, bukan Pajak pajak jual. kapital. Iya. Betul. Oke. Paham. Oke. Lanjut dulu ya, Thank you, Bro Andre Cahyadi. Thank you. Ini dari Dr. Opai, dia nanya, jika dapat profit dari hasil farming di decentralized exchange, misalkan dia farming liquidity token, liquidity pool tokennya, apakah harus dilaporkan ke pajak penghasilan saat ini? Sebenarnya sih kalau yang gue lihat ya, latestnya sih ada yang melaporkan, ada yang enggak ya. Cuman balik lagi kalau misalnya dia transaksinya dari checks itu memang biasanya ya ini sih kadang-kadang suka ada tipis-tipis ya. Gitu. Biasanya ada kayak dicolek lah sama dirjen pajak atau kantor pajak kan. Kamu ada yang kurang nih gitu istilahnya. Seperti itu. Cuman memang aku nggak tahu ya, gue nggak tahu segede apa gitu istilahnya portofolionya. Cuman kalau yang balik lagi ya, terkait dengan DEX sebenarnya masih aman gitu kan. Oke, terkait dengan DEX, Mas. Biasanya kan orang beli koinnya tuh di checks, misalkan beli koin Cardano di Binance atau di toko kripto atau Indodax, kemudian Kita kirim ke wallet ngomongin kita, Binance ya, kemudian karena Binance kan luar negeri ya. enggak, Paling oke, kita toko ngomongin kripto yang sama Indonesia Indodax. deh, yang Indodax. Kemudian kita kirim Nah. Cardano-nya ke wallet, terus di wallet kita konekin ke di apps, misalkan ke DEX-nya Cardano. Kemudian kita jadi liquidity provider, kemudian kita farming juga di situ. Nah itu belum sih. Masih abu-abu. Okay. Masih abu-abu sebenarnya. Oke, sip. Thank you pertanyaannya. Kita lanjut lagi aja ke Gorga. Dia nanya, misalkan penerapan pajak kripto ini udah dijalankan, apakah akan mempengaruhi proses pelaporan SPT? Kalau iya, ke depannya ntar pelaporan SPT-nya seperti apa? Udah ada info kah? Pajak, aduh, PPH itu di mana ya? Kebetulan gue juga nggak terlalu ini ya. Maksudnya kayak pokoknya di PPH aja. Jadi memang nanti kan kalau misalnya terkait dengan kita punya apa, kan ada aset yang kita pegang tuh. Aset yang sebenarnya aset tidak nyata ya sebenarnya hitungannya. Gitu. Jadi kan kayak saham, itu kan sebenarnya asetnya ada portofolio investasi gitu loh. Nah nanti kalau mau di-declare bisa sih declare kayak Cardano gitu istilahnya, aset kripto atau aset kripto berapa gitu. Okay. Tapi sayangnya sekarang nilainya kan agak lucu ya, nilainya itu kan fluktuatif ya. Jadi jadi kita harus ngasih tahu ketika SPT itu kita isi gitu istilahnya, nilai terakhir gitu. Kalau misalnya kita isi pas lagi bear market sih ya kecil hitungnya. Oke, sip. Ini pertanyaan Muhammad Takdir juga sama, dia kemarin diminta ngisi NPWP di toko kripto, jadi pertanyaan sama seperti Bro Gorga. Kita lanjut dulu aja. Oke, ini dari
Mas Alex, dia nanya, hitungan Dirjen Pajak itu bisa muncul angka ajaib di 0,11% dan 0,10% ada acuan landasan formula kah untuk angka-angka pajak ini kayak tadi yang 0,11% buat value added tax-nya, capital gain-nya 0,1. Itu muncul berdasarkan apa atau kalau ada info? Jadi sebenarnya sejujurnya gue juga kurang tahu ya. Makanya kita juga nanya kenapa angkanya 0,11 gitu. Jadi cukup ajaib sih, bro. Angkanya angka ajaib sih. Karena balik lagi ya, ternyata Dirjen Pajak pada saat menentukan ini, mereka masih melihat kalau transaksi kripto itu tuh kayak transaksi di bursa efek gitu istilahnya, transaksi saham. Yang dimana tuh bursa udah nanganin semuanya. Jadi dia cuma narik, oh kalau jual ya, oke segini. Padahal tuh kalau kita lihat di exchanger itu tuh ini jadi rahasia umum ya. Kalau exchanger itu kan connect kemana-mana, bisa liquidity provider kah, segala macamnya kah, seperti itu kan. Ada liquidity provider segala macam, itu kan butuh trading fee juga kan, ada cost-nya juga yang Yes. dikeluarkan gitu di liquidity provider segala macam. Nah itu tuh ternyata dan itu connect-nya ke luar negeri, bukan ke kita, bukan ke Indonesia gitu. Tidak ada liquidity provider di Indonesia kan. Pasti mereka luar negeri hitungannya gitu. Dan itu diperbolehkan oleh Bapepti for information gitu istilahnya. Kayak gitu. Dan ya itu maksudnya tidak, ya angka 0,11 itu ya muncul aja gitu istilahnya. Makanya ketika kita tawar harusnya memang angka 0,11 ini dari siapa? Ini sempat dipertanyakan sebelumnya. 0,11 dan 0,1 ini dari siapa? Siapa yang setuju? Gitu. Karena balik lagi angka 0,11 ini belum pernah ada sosialisasi gitu. Jadi makanya tadi balik lagi kalau kita lihat penerapannya sangat cepat gitu, istilah tiba-tiba harus diterapin aja. Gitu. Jadi ya kan gitu istilahnya. Jadi ya balik lagi ini masih subject to discuss lah istilahnya. Untuk angka ini sebenarnya juga kayak gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Mas Antoni. Dia nanya, untuk exchange di Indonesia yang menyediakan layanan peer-to-peer, apakah ada aturannya juga saat ini? Saat ini belum ya. Gitu. Cuma memang untuk peer-to-peer sendiri, ini peer-to-peer dalam rangka apa dulu ya? Kalau boleh tahu ya. Mungkin peer-to-peer kayak jualan Bitcoin kah? Ya, kalau misalnya peer-to-peer-nya langsung kayak misalnya kita nggak bilang lending kali ya. Kalau misalnya lending mungkin beda lagi. Ini bukan lending borrowing, ini kayak ya ini kayaknya kalau peer-to-peer kayaknya kalau intinya segini sih. Kalau itu ada gini, pajak itu di Indonesia itu selama kalau yang gue lihat ya dari peraturannya itu selama dia nyentuh yang namanya rupiah, taxnya itu dikasih tax sih pasti. Kayak ya tadi jual beli itu kan itu rupiah kan misalnya, kayak gitu nyentuh dengan transaksi dengan rupiah gitu istilahnya kan, dengan fiatnya gitu dengan rupiah itu kena tax sih gitu. Mungkin selain layanan-layanan kayak staking pun kayak peer to peer, gue nggak tahu sih peer to peer apa ya, mungkin nanti akan dijelasin di bawah. Ada nggak tuh Bro Andreas, ada nggak ya? Belum sih. Nggak ada. Mungkin kita coba nanti deh, ya, lanjut tapi dulu kalau aja. layanan peer to peer apa ya gitu. Oke, ini ada CBDC. pertanyaan. Ya, mungkin nggak masuk ke topik hari ini, tapi kalau ada info mungkin boleh. Ada perkembangannya CBDC di Indonesia udah sejauh apa? Kemarin kan di Festival Ekonomi Digital Indonesia ya, di FECDI itu ya, kayaknya Indonesia FOMO juga tuh kalau gue lihat. Jadi sebenarnya for information, Februari 2022 itu ada artikel dari 2021 itu ada artikel dari CNBC Indonesia, dan ini press conference-nya Bank Indonesia ya. Mereka tuh melihat tiga jenis CBDC yang bisa dilakukan. Ya, secara besar ada retail, ada retail itu kayak rupiah biasa lah, kayak kita ke e-wallet kayak ke OVO, GoPay atau sebutnya kayak pakai QRIS ya, bayarnya pakai scan gitu ya. Itu retail. Sama satu lagi wholesale itu kayak buat pedagang besar lah, kayak penentuan kayak buat ekspor impor gitu istilahnya. Sebenarnya kalau menurut gua ya CBDC ini adalah tergantung dari kesiapannya infrastruktur ya. Kita lihat sih di sini di Indonesia sendiri ada berapa sih pengguna e-wallet di Indonesia yang memang menggunakan e-walletnya gitu, kayak QRIS ya kita bilangnya, kayak QR code-nya itu dibayar berapa persen sih gitu dari yang punya ATM aja deh, dari yang punya rekening aja dulu deh gitu. Kita benchmark-nya dari yang punya rekening, populasinya datanya itu tuh masih jauh gitu. Bahkan yang unbank aja tuh masih banyak kan gitu di Indonesia kan, yang belum punya bank aja itu masih banyak. Jadi bagaimana membiasakan agar masyarakat tuh mau pakai
digital gitu istilahnya, cashless digital. Thanks to sebenarnya mungkin mohon maaf ya, sebenarnya terima kasihlah pada pandemi ya. Pandemi yang bikin kita semua goes to digital gitu istilahnya. Mau nggak mau migrasi ke digital semua, mempelajari digital gitu istilahnya. Tapi apakah itu cukup? Kita belum tahu. Mungkin di sini ada yang tahu nggak ya program Bank Indonesia ya namanya QRIS Cross Border. Ada yang Pernah tahu? tahu nggak? Ada yang tahu Saya nggak? belum. Jadi ini menarik ya. Jadi ini 2021 sekitar bulan Agustus ya. Jadi Indonesia itu ada satu project, ini Mas Riyadi ya. Mungkin Mas Riyadi tahu Mas? Boleh langsung di ini aja, speak aja. Enggak Langsung. sih, saya mau tanya yang lain sih sebenarnya yang terkait dengan Oke. peer-to-peer. Nanti saya tanya. Oke, boleh. Oke, kita jelasin dulu. Jadi ada QRIS Cross Border. Jadi ada beberapa negara ASEAN, Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura. Ya baru itu sih. Itu tuh jadi kalau teman-teman ke Singapura itu bisa bayar pakai QRIS-nya Indonesia, bisa bayar pakai yang bisa kayak BCA itu. Itu namamanya QRIS Cross Border. Jadi cross border seperti itu, tapi kalau kita cek ternyata ya masih biasa sih sebenarnya. Intinya adalah QRIS-nya, QRIS-nya, QR code-nya Singapura itu bisa dibaca pakai misalnya kayak OVO atau GoPay buat pembayaran di sana. Gitu. Tapi memang conversion-nya ya kayak gitu. Itu QRIS Cross Border itu baru sih. Dan ada itu di Bank Indonesia, coba dicek deh. Itu programnya lagi pilot project sih memang. Seperti itu. Oke. Bro Andre gimana, Bro Andre? Atau Thank you. Mas Riyadi mungkin? Mungkin Ya. Mas Riyadi dulu ya. Ya, boleh Mas Riyadi. Oke, Angkat tangan. Silakan Mas Riyadi dulu. Mengenai yang peer-to-peer ya, misalnya kita kan transaksinya di Binance, itu kan ada apa namanya, ada fasilitas peer-to-peer. Misalnya saya sekarang mau mau beli USDT nih ceritanya dengan Pak Yusuf misal, ya. Jadi kan saya ke fitur peer-to-peer-nya, kemudian saya kan search ada regionnya yang mana, misalnya Indonesia. Nah, Indonesia ternyata Pak Yusuf menyediakan USDT. Saya lagi butuh USDT nih ceritanya kan. Dan kemudian kan saya kan nanti beli USDT dengan dengan Pak Yusuf. Kita kan transaksi nih, nanti janjiannya kayak gimana segala macam itu ada via chatnya juga kan. Nah, misalnya saya beli USDT sebesar 100 USDT, berarti kan saya transfer anggaplah 1,5 juta ke Pak Yusuf. Nah, kemudian saya kan dapat 100 USDT di sini, lalu saya transaksikan. Kemudian misal saya sudah profit misalnya 200% lah, anggaplah. Ya, berarti kan nilai saya kan ada 300 USDT saat ini. Nah, dan kemudian saya peer-to-peer lagi. Kan saya mau uangkan nih ke rupiah misalnya ya. Saya jual USDT lagi di fitur peer-to-peer-nya. Nah, kayak gini kita ada dikenakan pajak nggak, Pak Yusuf? Jadi sebenarnya ini Mas Riyadi ya. Jadi gini Bro Riyadi ya. Intinya adalah Mas Riyadi itu transaksi di mana? Kena pajaknya ya. Transaksi di mana? Apakah di exchange Indonesia atau exchange luar? Gitu. Okay. Jadi kalau misalnya transaksinya berada di, kita sebut Binance ya. Binance itu kan luar kan sebenarnya kan. Entitas Indonesia-nya nggak ada gitu istilahnya. Ya itu sebenarnya boleh dikatakan ya nggak ada pajak gitu istilahnya. Seperti itu. Kecuali Mas Riyadi transaksinya dilakukan di exchanger Indonesia. Kayak di Indonesia-nya toko kripto misalnya. Nah, itu baru kena pajak. Gitu. Di sini ada, gua ngeri sejujurnya di sini ada orang pajak sih. Jadi sebenarnya ini beneran, ini langkahnya ya orang-orang nih, ini banyak yang cerita ke gua juga langkahnya. Orang akhirnya melakukan deposit di toko kripto, dikirim ke Binance, dia transaksi di Binance, dicairinnya di toko kripto. Seperti itu langkahnya mereka umumnya seperti itu. Ya. Jadi mereka banyak banget yang seperti itu gitu. Ngerti nggak? Ya. Jadi jadi mereka tuh kayak oke, kan kita tahu toko kripto sama Binance kan bisa connect ya, peer to peer yang kita sebut tadi, misalnya kirim portfolionya kan. Mereka depo di Binance, mereka depo di toko kripto, transaksinya di Binance gitu istilahnya. Seperti itu. Oke. Kalau di peer to peer itu namanya lebih ini sih, lebih nggak terdeteksi sih. Soalnya dari wallet, misalnya saya beli dengan Pak Yusuf nih. Kita cuma tahu aja walletnya Pak Yusuf dengan wallet saya aja yang transaksi di situ. Iya. Nah, tapi
Tapi kita transaksi perbankannya, misalnya kita pakai BCA, ya udah terdeteksi di situ. Tapi dia nggak tahu kita belinya buat apa, gitu loh. Yes. Itu sih. Saat ini sih sebenarnya sih saat ini ya mungkin buat teman-teman juga saat ini memang tergantung teman-teman transaksi di mana. Di mana apakah apa baik lagi exchanger itu exchanger Indonesia atau bukan gitu. Kalau exchanger Indonesia ya jual belinya kena pajak gitu istilahnya dan harus ngikutin peraturan pajak yang ini. Seperti itu sih. Jadi kalau misalnya kita lihat gue mau transaksi tapi transaksi gue di Binance sudah kita bilang ya. Binance atau Coinbase atau FTX gitu. Apapun lah yang selain di Indonesia ya. Nah itu masih aman sih hitungannya kayak gitu. Oke, semoga menjawab Bro Riyadi. Thank you nih pertanyaannya. Thank you Bro Riyadi. Yuk Mas Andre, silakan. Ya, tadi ngelanjutin dari Bro Riyadi, berarti kan istilahnya si Bro Riyadi nggak kena pajak sama sekali kan, karena dia hanya kirim ke Binance terus withdraw doang kan ya. Jual beli semua di Binance kan itu. Iya betul kan? Oke, paham deh. Ya mungkin ya memang seperti itu sih yang dilakukan sekarang kayaknya ya. Ya, berarti itu salah satu. Jadi banyak yang cerita seperti itu sih. Banyak yang cerita kayak gitu sih. Gua mau mending sekarang kayak gini aja. Oh, siap. Oke. Terus seandainya kita KYC di cek luar, itu gimana tuh? Sama aja ya? Kalau ceknya di luar kan dia bukan di Indonesia, berarti ya nggak kena pajak ya, gitu kan? Sama aja kan berarti ya, Bro? Iya, pada basicnya kalau pada basicnya peraturan PMK 68 ini meregulasi ceks yang ada di Indonesia sih, gitu. Jadi kan kita bebas ya, kita sebagai investor kan boleh milih platform kan, itu istilahnya. Itu dia tantangannya dari Indonesia ini. Kalau lu terapin pajak segini dan lu nerapin pajak buat pembelian yang lumayan, ya kan user bisa bebas dong kan, gue pengguna ngapain gue bahasanya ya kayak gue keberatan nih sama pajak segini nih, ya, gue cabut deh, gue transaksi di luar gitu istilahnya kayak gitu. Likuiditas pasar kita jadi berkurang ya. Betul, nah itu ngaruh ke liquidity gitu sih. Iya, terus tadi yang mengenai keris, berarti seandainya kita di GoPay ini agak koot berarti ya. GoPay punya 1 juta, terus kita belanja es krim di Singapura $10. Itu akan otomatis convert ya? Iya, akan otomatis convert. Tapi ya di atasnya muter-muter, Pak. Kita tahu kan kayak gimana perbankan kan, sistem keuangannya kan. Ya mungkin kalau di front end sih udah ini gitu. Tapi kalau makanya blockchain kan langsung masuk ke pihak B kan. Kalau ini kan perbankan ada putar-putar, ada kayak ke settlement bank, habis itu kayak kemana nanti di settlement itu di-convert dulu, ada Swift code-nya segala macem gitu sih. Kira-kira seperti itu. Ini ada Pak Sony nih ya. Berapa lama proses dari registrasi PSE? Sebelumnya ada pertanyaan. Oh ya, boleh. Don Pratama ya. Iya. Ini dia nanya. Kena pajak jual beli udah kena double di Indonesia. Tadi info pajak. Karena apa cek luar sebut gimana maksudnya Mas Don ya? Ini maksudnya KYC. cek di luar negeri, misalkan kayak Binance gitu ya. Cek central exchange yang di luar. KYC-nya ya, KYC-nya. Kan KYC-nya pakai KTP Indonesia. Enggak. Apakah di-track sama Dirjen Pajak juga tuh? Enggak. Jadi ini pengetahuan gue ya. Karena kan balik lagi entitasnya Binance apa? Gitu. Sebenarnya Binance itu KYC buat ini kan, buat anti money laundering kan sebenarnya. Gitu. Mereka kan kayak buat paling kita tuh tidak ada koneksi sama terorisme lah istilahnya. Mereka tuh pengen seperti itu juga gitu istilahnya. Jadi baik lagi ya pajak ini sebenarnya siapa entitasnya yang kita main gitu istilahnya, yang kita daftarkan gitu. Entitas yang kita jadi usernya lah kayak gitu. Ini mungkin jawab pertanyaan Bro Sony dulu, terus habis itu kita masuk ke Bro Andi yang lagi angkat tangan. Dia nanya Bro Sony nih. Ya, berapa lama proses PSE, register, Bapepti? Ini tricky ya Mas Sony ya. Karena mungkin PSE Kominfo itu cukup menurut gua cukup cepat. Mungkin istilahnya nggak cukup cepat juga sih. Mungkin bisa jadi paling lama sebulanan ya. Cuman yang Bapepti ini yang paling tricky, yang paling sulit. Karena banyak banget fit and propernya dari mereka gitu. Jadi setelah
Jadi mungkin misalnya ini sedikit gue cerita ya. Jadi setelah kita kirim dokumen, itu tuh masih ada fit and proper lagi. Nanti Bapepti akan bolak-balik tektokan. Itu tuh bisa sampai 3 sampai 6 bulan baru tembus. Gitu. Sebagai calon pedagang fisik ya, sebagai terdaftar ya, buat tanda terdaftar itu tuh itu bisa 3 sampai 6 bulan. Seperti itu. Jadi memang cukup tricky ya. 6 bulan sampai setahun kali Pak ya? Worst case-nya tergantung ya Mas, kalau tiba-tiba ada moratorium, itu kita nggak tahu. Kan kadang-kadang kan regulator suka begitu ya. Oke, kita kayaknya ada something nih, udah moratorium lah gitu. Atau di postpone gitu istilahnya. Nah itu kayak misalnya contoh tahun 2020 sampai tahun 2021 Desember itu kan ada moratorium. Ditutup, nggak bisa apa ini. Jadi kita nggak tahu bahasanya apa ya secepat apa gitu yang ada di Bapepti gitu istilahnya. Gitu sih. Ini kita bilangnya Bapepti-nya ya, pendaftaran ke Bapepti ya untuk pedagang aset kripto ya, kayak untuk exchange. Jaga-jaga dari case-nya PayPal itu Pak. Kalau ini kan kripto. Iya. Jadi sebenarnya kalau mungkin di sini OOT dikit ya Mas Andreas ya sama Mas Andrea. Kan PayPal itu kan sebenarnya fungsinya kan dia beli dan kirim. Jadi mereka ada walletnya kan gitu. Dia beli dan kirim. Jadi sebenarnya jualnya itu tidak ada sebenarnya. Jadi memang khusus buat gue punya kayak apa ya bahasanya, kayak nih gue nih hot wallet gue nih di PayPal gitu. Gue beli, nanti totalnya misalnya kayak beli Bitcoin gitu atau beli USDT, beli stablecoin, gue beli terus habis itu gue kirim gitu istilahnya. Emang tujuannya buat itu sih. Gitu sih. buat pembayaran istilahnya. Buat beli terus kirim. Sepertinya Mas Andi ya. Mas Andi silakan. Mas Andi. Yes, thank you, Mas Musa. Thank you untuk sesinya kali ini, banyak yang bisa saya pelajari dari sini. Cuma saya tadi masih mau pastikan lagi ini tentang taxing-nya ya, bahwa tadi kan ada disebut, nggak tahu tadi kalau mungkin saya ada kelewatan atau mungkin belum paham, tapi pada dasarnya adalah berarti sekarang yang kita dapat kena tax itu cuma kalau kita trading di di exchange ya, other than that nggak kena gitu ya. Ya, saat ini memang belum menyentuh itu sih. Makanya balik lagi tadi ya, orang-orang pada akhirnya ya udahlah, gua tradingnya di luar aja deh gitu. Iya kan, artinya ya itu artinya ketika pindah misalnya kan biasanya sih kalau orang-orang itu kalau misalnya mau dicairkan dalam bentuk rupiah itu kan cuma adanya di toko kripto, bukan di Binance kan nggak punya IDRT kan. Iya. Ya, jadi masuknya ke toko kripto. Yes. Berarti kalau misalnya seperti itu kan tadi kalau misalnya jual beli itu kan dikenain pajak. Nah, untuk pengenaan pajak itu sendiri berarti sudah langsung di sistemnya si let's say toko kripto begitu ya. Di checks-nya ya, bukan lagi kita misalnya nanti jual beli kita masih harus mikir lagi, siap-siap nih nanti waktu SPT kita kena pajak lagi. Enggak gitu kan ya? Enggak. Jadi gini Mas, misalnya user nih, user mau gue mau tahu dong bukti potong gitu, mau request bukti potong gitu istilahnya. Nah itu bisa request itu ada bukti potong disediakan sama exchanger-nya, dan itu memang sesuai, dan itu ada regulasinya gitu. Jadi exchanger itu harus menyediakan bukti potong tuh. Jadi misalnya bukti potong atau kayak pajaknya gitu, misalnya kayak saya gitu, request dong gitu istilahnya, nih kemarin gue transaksi Bitcoin senilai misalnya transaksi 0,5 Bitcoin gitu istilahnya, beli gitu istilahnya. Nah, kan pasti ada PPN-nya kan? PPN atau kayak jual 0,5 Bitcoin kan ada PPh-nya kan. Nah, itu harus bisa diakses atau nggak request ke pihak exchangernya gitu. Exchangernya, oke. Baik. Terus satu lagi tadi masalah yang tadi kalau misalnya terdaftar dan tidak terdaftar. Kalau terdaftar di 01011 atau kalau nggak terdaftar itu 2 kali lipat. Nah, yang nggak terdaftar itu tetap yang hanya di dalam Indonesia saja, yang di luar nggak kehitung kan ya? Ya itu semua entitas Indonesia sih. Tapi memang kadang-kadang mungkin ini mungkin boleh diskusi ya Mas dan teman-teman ya. Kayaknya agak tricky ya kalau bilang misalnya kayak yang apakah yang terdaftar ini sudah me-charge tax kayak gitu istilahnya. Yang belum terdaftar itu sudah me-charge tax gitu.
kayak agak Nah, itu. tricky. Yang kita bilang Indonesia aja kayak gitu. Hmm. Jadi ya we'll see kayak gitu. Yap. Artinya kan ketika seperti itu kan artinya harusnya tax-nya itu kan per transaksi udah langsung kena tax ya. Kalau misalnya kita misalnya di dalam aja yang masih belum terdaftar, gimana mereka mau memperlakukan itu kan. Satu itu. Yang kedua ya apalagi nanti kalau yang di luar negeri, makanya orang kan nanti ya pada lari aja ke luar negeri kan. Dari satu Iya. exchange pindahkan ke exchange lain, udah kan selesai kan. Udah nggak ada Iya, urusan lagi kan. itu jadi ancaman industri kita sih jadinya sih. Sebenarnya Betul. Ya. Makanya tadi saya lihat kan ke perkembangannya kan adalah ketika kita ngomong tentang tax itu istilahnya ya negara itu ya kayak tadi RES implementation. Maksudnya ya mereka yang penting dapat duit dulu gitu loh. Langsung cepat-cepat aja kan, nggak mau nunggu berapa bulan. Langsung aja pasang aja, langsung jalankan gitu kan. Sementara kan harusnya ketika kita ngomong tentang regulasi, ini kan kalau kita mikirkan supaya orang-orang ini siapa calon investor ini nyaman gitu loh berinvestasi dalam kripto kan, supaya lebih banyak orang investasi di situ. Kalau seperti ini kan taxing seperti ini malah jadi orang kabur kan gitu. Itu sih yang menarik sih itu sih. Jadi pemerintah kok kayaknya cuma jadi mohon maaf ini ya kalau misalnya ada orang pemerintah juga di sini, tapi istilahnya ibaratnya seperti semacam preman gitu loh. Lu di sini ya lu bayar pajak gitu kan. Tapi kalau enggak ya udah untuk kenyamanan bertransaksi dan segala macam kok itu ya second feature-nya lah gitu kan. Itu sih kalau kalau saya dengar tadi penjelasannya ya. Yes, Mas Andi. Thank you Mas. Yes, thank you Mas Andi. Thank you Mas Andi. Ini mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir dari Mas Riyadi. Habis itu kita tutup sesi Q&A-nya karena waktunya sudah terbatas juga. Silakan Mas Riyadi. Kalau masih ada pertanyaan. Ya. Ini kan saya ada coba cari di Binance. Ternyata itu ada pair BIDR ya, ada rupiah ya. Nah, apakah di situ ranah pemerintah bisa masuk juga? Soalnya di sini ada pair BNB dengan BIDR di Binance. Kan Binance itu kan entitasnya bukan entitas Indonesia ya. Jadi makanya orang sebenarnya balik lagi ya, ini mungkin kita sharing ya. Makanya banyak banget orang yang akhirnya ke Binance gitu. Buat apa ya? Buat transaksi gitu. Jadi ya BNB by BIDR gitu istilahnya. Kenapa? Tapi kan transaksinya di Binance gitu, bukan di toko kripto. Beda soal kalau misalnya transaksi toko kripto. Toko kripto ya sudah terdaftar di Bapepti, entitas Indonesia, bahasanya ya harus ada pajak gitu istilahnya. Kayak gitu. Walaupun mata pairnya BIDR ya, harusnya nggak masalah ya. Karena balik lagi entitasnya ya, kita bilang entitasnya entitas mana nih, gitu. Oke. Nah, Oke. Thank you Mas Riyadi. Oke, kita sudahi aja acara Q&A hari di sesi kedua ini. Sebelum masuk pengumuman penanya terbaik, mungkin Mas Musa bisa ngerangkum atau bikin summary sekali lagi dari depan ke belakang, yang poin-poin penting aja, jadi teman-teman yang baru datang juga masih bisa dapat info. Silakan, Mas Musa. Ya, jadi yang pertama, kalau misalnya kita ngomongin legal atau nggak legal kripto di Indonesia, jawabannya sangat legal. Karena kita bisa lihat beberapa regulasi yang terkait dengan kripto yang sebelumnya maksudnya dicanangkan karena di Indonesia ini sebagai aset ya, jadi kita bilang aset kripto, bukan cryptocurrency, itu beda gitu, kripto aset gitu. Jadi untuk istilah sendiri kita pakai kripto aset di Indonesia. Itu karena kenapa ya, dan sebagai komoditas gitu. Jadinya akhirnya secara perdagangan direstui lah istilahnya oleh government, oleh pemerintah. Dan juga untuk makin memberikan dampak ya bagi negara atau makin memberikan efek untuk negara, makanya diturunkan pajak gitu istilahnya, ditagih pajak. Jadi kalau dari balik lagi ya, sisi positif pros and cons ya, pasti ada pros and cons menurut saya. Pros and cons jadi kripto di Indonesia itu secara pengakuan tadi ya, legitimasi, yes, mungkin bahasanya kayak orang yang ragu jadi berani gitu, orang yang ragu jadi membuat orang yang jadi nggak ragu lagi gitu. Oke, aman kok gitu. Dan juga ada yang exchanger yang terdaftar di Bapepti, itu yang bikin orang juga silakan gitu, pas konsumen yang pertama kali mau invest di kripto silakan gitu istilahnya.
Tapi balik lagi gitu, apa sih konsumen sendiri harus, yaitu kita pakai kalimat sakti kami ya, do your own research ya istilahnya, kalimat sakti itu istilahnya tuh yang biasa di ini, do your own research gitu. Sebagai mungkin juga di Mas Andreas dan teman-teman Cardano Indonesia juga pasti seringnya seperti itu gitu istilahnya, apa kayak ya ini riset Cardano progresnya seperti ini gitu. Maka tadi Mas Andreas sempat ceritakan nih Cardano lagi ada progres seperti ini nih untuk produknya, bahkan ada kayak fundingnya segala macam gitu. Jadi kalau kita lihat kan edukasinya nggak cuma sekedar besok Cardano untung, besok Cardano profit, nggak kayak gitu kan gitu istilahnya. Itu salah satu yang justru yang kami harapkan di industri itu dibantu oleh teman-teman komunitas seperti ini edukasinya. Bukan edukasi tentang profit, bukan edukasi tentang cuan. Walaupun memang itu yang banyak yang dicari gitu istilahnya. Tapi lebih ke produknya. Seperti itu sih. Itu yang. Terus yang berikutnya memang secara itu penerapan apa ya? Penerapan dari pajak di kripto ini memang sangat cepat ya. Di exchanger pun sendiri masih menelaah gitu istilahnya. Karena cepat banget, jadi saya bilang April, Mei sudah harus ditarik gitu istilahnya pajaknya. Gitu. Dan juga karena itu juga ada beberapa yang belum clear. Di satu sisi memang keuntungan buat pemerintah, ya mereka dapat pemasukan tambahan 50 miliar buktinya, gitu. Dari bulan Mei sampai bulan, mungkin ada sih, kalau nggak salah bulan Juli deh. Bulan Juli kemarin 50 miliar kita dapat di Indonesia. Tapi balik lagi, tidak pros and cons lah. Consnya tentunya akan jadi ancaman lah bagi Indonesia sendiri, bagi industri. Ya user pasti cukup cerdik ya istilahnya, cukup cerdik bagaimana gue ngerasa nggak nyaman nih sama pajak ini, ya gue transaksi di luar aja deh gitu istilahnya. Mereka jadi pergi dan akhirnya liquidity, market volume mempengaruhi. Jadi kalau saran gue sendiri sih tetap aja do your own research, terus habis itu tetap aja stand to your own, jadi kayak pengertian masing-masing, dan semua keputusan, semua risk management ada pada investor di situ. Dan jangan lupa tanya teman-teman yang lebih mengerti ya tentang kripto ini gitu sih gitu. Tetap sehat ya teman-teman ya gitu. Thank you dari gua. Thank you Mas Musa, keren banget presentasinya hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah datang. Nah sekarang masuk ke pengumuman 2 penanya terbaik. Silakan Mas Andre Cahyadi. Sebelum nanti habis ini kita closing. Mungkin sebelum closing kita kasih tepuk tangan virtual dulu ya buat Mas Musa. Keren Mas Musa topiknya hari ini. Thank you Mas Musa dari Indo Crypto Law. Oke, karena bagus semua pertanyaannya, tapi mau nggak mau saya harus pilih 2 pertanyaan aja. Dan untuk malam hari ini pertanyaan terbaik jatuh ke Bro One Gate System dan Bro Gorga Siagian. Congrats, Bro One Gate System dan Bro Gorga Siagian. Oke, congrats untuk Bro Gorga sama Bro One Gate System. Mungkin Bro Andre bisa kontak mereka langsung. Jadi ya, ntar kita bisa kirimkan addressnya langsung DM ke saya aja boleh. Thank you dan congrats. Thank you dan congrats. Oke, mungkin saya mau closing sama info untuk workshop berikutnya. Saya share screen aja dulu. Oke, udah kelihatan kah, Bro Andre Cahyadi? Masih loading sih, Bro. Nah, udah kelihatan. Sip, udah kelihatan. Oke, jadi terima kasih untuk kawan-kawan yang udah hadir malam hari ini. Kita dari Cardano Indonesia selalu mengadakan workshop setiap 2 minggu sekali di hari Minggu. Seperti yang teman-teman tahu, join aja meetup kita. Saya taruh di chat juga. Mungkin semua yang di sini udah join pastinya. Bisa di-share juga ke teman-teman. Kita kan share lagi event berikutnya itu di tanggal 21. Biasanya kalau minggu ketiga kita biasanya diskusi mengenai ekosistem Cardano ya. Jadi kayak ada proyek terbaru apa di bulan Agustus ini atau di bulan Juli kemarin yang kita belum bahas. Sama kita juga ada update dari governance-nya, tata kelolanya, funding-nya juga dari proyek Catalyst. Untuk 2 minggu lagi, ntar saya akan ngebawakan mengenai book token. Book token adalah salah satu proyek di Cardano, di apps. Dia itu jualan buku pakai NFT. Saat ini kalau teman-teman mau cek, saya share juga di chat. Dia jualan buku dalam bentuk NFT. Saat ini baru ada 3 buku yang dijual. Buku Frankenstein, Cardano for the Masses, sama Gutenberg Bible.
Nah, itu kalau mau beli bisa. Terus ntar kalian bacanya pakai e-reader di apps-nya dia. Nah, ini saya mau jelasin dan hadiahnya buat workshop berikutnya adalah ini, buku Cardano for the Masses NFT. Jadi teman-teman yang beruntung ntar bisa dapat NFT e-books-nya, seperti itu. Terus kalau nggak, satu lagi teman kita, The Hums, itu salah satu NFT dia bikin apa ya, NFT music gitu, di Project Indonesia, dia juga akan presentasi. Itu aja, ntar kalau nggak salah ada mungkin ada beberapa speaker lagi yang akan bicara juga mengenai project NFT di Cardano. Itu aja info dari saya untuk teman-teman yang punya ada di atas 500, mulai dari 500 ada, mungkin bisa install Catalyst Voting, tapi kebetulan registrasi untuk bisa ikut voting di Fund 9 ini udah tutup kemarin tanggal 4. Teman-teman bisa ikut yang fund berikutnya. Satu fund itu lamanya 3 bulan, mulai dari masukin proposal, terus sampai proposalnya ditelaah oleh kawan-kawan proposal assessor sama veteran proposal assessor sampai masuk fase voting dan akhirnya didanain. Kurang lebih kayak gitu. Untuk yang tertarik, silahkan join Telegram kita. Kita ada link tree-nya juga. Mungkin Bro Andre Cahadi bisa share. Link tree Cardano Indonesia, kita ada forumnya, Discord, Telegram, Twitter, Instagram, YouTube. Ntar kita juga akan upload workshop ini di YouTube kita. Mungkin perlu diedit dulu. Kemudian meetup dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu aja dari saya. Terima kasih sudah datang malam ini.